Mengulang lagi minggu depan silahkan gitu ya, jadi nggak ada masalah. Jadi ini berlanjut ya, telah tetap belajar gitu kan. Nah karena hal yang baru tentu saja tidak akan langsung bisa paham 100% yang penting ya. Nah tips bagi teman-teman yang sudah pernah ikutan atau ada beberapa yang ikutan program coaching gitu ya. Nah jadi kalau yang aku ajarin sekarang ini kan full body workout gitu ya. Nah, yang sudah ngulang gitu ya, boleh kalau yang baru nanti semuanya lakukan 8 repetisi dengan 3 set ya. Sorry, 8 repetisi aja ya. Jadi pelajarin itu aja. Nah, bagi teman-teman yang ngulang ya, nanti yang semua bagian tubuh yang diajarkan bisa ngulang dengan 8 repetisi dan 3 set gitu ya. Nah, itu coba ya. Jadi kan nanti kan aku sambil review ke teman-teman yang baru segala macam, aku juga bisa lihat teman-teman yang ngulang gitu ya. Nah, kalau mungkin masih ada gerakan yang salah dan sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang ngulang atau yang sudah kemarin mulai rutin latihan bebannya, ya bisa lakukan full body workout-nya ini ya 8 repetisi, 3 set aja ya gitu. Atau 2 set nggak ada masalah ya, nggak perlu sampai 4 set ya. Oke, karena yang kita lakukan hari ini yang aku contohkan adalah full body workout, artinya yang dilakukan adalah latihan dari full body dari atas sampai bawah. Nah, jadi yang otot dilatih semua gitu ya. Jadi kalau misalnya terlalu banyak, repetisi terlalu banyak atau setnya terlalu banyak, nanti terlalu capek juga, ya, gitu ya. Oke, sekarang aku bicara bagi yang teman-teman baru bergabung, ya. Berapa tips ya bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru mau memulai olahraga, gitu ya. Nah, pada saat kondisi kita ketosis ya atau terutama di fasting non ketosis ya, kita tubuh kita fat adapted ya. Jadi fat adapted ini kita gampang kenyang gitu ya. Nah, tapi kuncinya kalau kita mau naikin massa otot, kita harus bisa makan banyak. Nah, gitu ya. Jadi sekarang teman-teman tidak bisa lagi dengan misalnya, waduh, makan 4 telur aja udah kenyang, nggak bisa ya, gitu ya. Nah, kenapa? Karena standar ya, standar untuk apa istilahnya? Standar untuk kebutuhan protein harian ya, tanpa olahraga untuk wanita itu 46 gram, pria 56 gram ya per hari ya. Itu tanpa olahraga, tanpa untuk latihan beban. Nah, jadi kalau kita mau menaikkan massa otot kita, berarti harus ada spare lagi yang dinaikkan. Nah, gitu. Itu teman-teman masih paham filosofinya, gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus menaikkan asupan real food protein kita? Nah, kuncinya dari situ. Nah, jadi artinya itu yang teman-teman harus pahamin. Teman-teman harus bisa menaikkan asupan protein itu sampai 100 gram per hari. Nah, itu generalisasinya. Nah, gitu. Kalau nggak nyampe gimana? Nggak ada masalah. Yang penting coba naikin. Nah, gitu ya. Nah, 100 gram protein per hari itu kurang lebih setengah kilogram dada ayam file atau setengah kilogram ikan. Nah, itu buat korelasinya aja ya, seberapa banyak gitu ya. Nah, 400 gram aja sebenarnya dada ayam file itu udah masuk 100 gram gitu ya. Nah, itu kalau saja ya. Jadi kita asupan kita kan bisa kombinasi, kita makan telur ya kan, ayam ya, beserta jeroannya ya. Nah, jadi kombinasinya sekarang dengan kalau misalnya teman-teman juga asup jeroan, itu juga sangat bagus untuk kandungan mikronutrisinya. Nah, gitu ya. Jadi kita membangun otot ini bukan hanya kebutuhan makro, makronya adalah protein, iya. Nah, tapi mikronya adalah kita butuh vitamin dan mineral. Nah, jadi vitamin dan mineral ini semua terdapat di real food hewani. Ya, nah terutama jeroan, ya jeroan ayam, jeroan ikan, sapi, ya itu juga sangat bagus. Apalagi contoh misalnya misalnya hati ayam, hati sapi, oh itu bagus banget, ya vitamin mineralnya. Kemudian apalagi ampela juga, pokoknya semua jeroan, ya otak dan sebagainya, ya. Kolesterol tinggi justru bisa membantu untuk menaikkan massa otot, ya. Nah yang sudah ketosis nggak perlu khawatir ya kolesterol tinggi ya. Nah karena memang itu akan bisa membantu untuk bisa kita menaikkan massa otot kita. Oke, jadi ya teman-teman ya. Nah sekarang gimana caranya menaikkan ya asupan protein kita ya kalau kita cepat kenyang. Nah makanya usahakan kalau bisa diatur. Sekali lagi kuncinya adalah kalau bisa diatur ya teman-teman ya. Refill itu kalau bisa tidak jauh setelah selesai latihan beban. Nah, gitu. Jadi misalnya kalau misalnya mungkin workout-nya pagi hari, nah refill-nya siang boleh.
Kalau bisa diatur nggak lebih dari 2 jam, lebih bagus lagi. Nah, selama satu tahun aku latihan beban secara rutin ini, aku tidak pernah refill lebih dari 2 jam. Ya, jadi kesimpulannya rata-rata itu dalam kurun waktu 2 jam setelah selesai latihan aku pasti sudah refill. Nah, gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita semakin cepat refill, ya rasa lapar itu masih ada dan sangat besar. Nah, itu kuncinya. Nah, jadi bagaimana bisa menimbulkan rasa lapar? Kuncinya adalah di latihannya. Nah, gitu ya. Itu akan men-trigger rasa lapar dan sehingga kita bisa mengasup refill ini lebih banyak. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi targetkan ke 100 gram per harinya ya gitu. Nah, untuk bisa menghitung, jadi teman-teman sekarang mulai belajar adalah mulai coba nimbang ya. Nah, beli timbangan ini banyak lah di marketplace, tapi nggak harus seperti ini ya. Ini tipis, aku bawa kemana-mana juga gitu ya. Kok dibawa kemana-mana coach? Nah, ya karena aku kadang-kadang kalau misalnya di luaran atau lagi makan apa pengen nimbang, ya nimbang aja gitu kan, jadi gampang. Nah, jadi mulai timbang asupan ya, supaya apa? Supaya tahu gitu kan kondisinya dan mulai belajar gitu kan, belajar makro dan mikronya gitu kan. Jadi terutama makronya nih, karena kita mau targetkan di proteinnya. Nah, jadi nanti kalau kita sudah mau asupan, jadi misalnya dada ayam nih, nah dada ayam timbang ya, atau misalnya daging sapi timbang. Nah, gunakan beberapa aplikasi. Ya, ini aku tulis ya, beberapa aplikasinya ya. Baik. Aku tulis di chat. Oke. Ada namanya Fat Secret, Fat Secret, ya kan? Ada namanya hitung kalori. Oke. Ya, ada namanya My Fitness Pal. Dan ada 3 aplikasi tuh. Nah, silakan diunduh, dijajal mana yang lebih enak. Kalau aku lebih seneng yang namanya hitung kalori ya, karena lokal, kemudian database-nya juga lumayan gitu ya, terus bisa bikin sendiri juga. Kalau misalnya mungkin database yang nggak ada, kita tahu NF-nya segala macam, kita bisa bikin sendiri gitu. Aku jarang pakai yang lain ya, gitu, karena untuk user friendly-nya kalau aku melihat yang hitung kalori ya, tapi itu Android only ya. Kalau yang pakai iPhone aku nggak tahu, coba mungkin cek yang lain, banyak kok ya. Tapi kalau untuk Fat Secret, Vitasmal, untuk iPhone, iOS ada ya, jadi nggak usah khawatir. Tujuannya adalah belajar menghitung. Nah, gitu ya. Nah, jadi supaya tahu target asupan, kemudian apakah harus tiap hari kayak gitu. Nanti kalau misalnya kita sudah biasa ngitung, ya, nanti kalau misalnya sudah berjalan lese 2 minggu segala macam, kita udah ngerti tuh, gitu ya. Nah, jadi udah ngerti, oh ini kira-kira proteinnya sekian, gitu. Kalau misalnya ini sekian, udah tahu gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu ngitung-ngitung banget ya, kalau memang nggak mau ribet. Tapi kalau buat aku sendiri, aku sangat serius untuk menghitung. Kenapa? Karena ada kebutuhan kalori surplus pada saat kita mau menaikkan massa otot, ya. Nah, itu yang paling penting juga. Nah, jadi untuk menaikkan massa otot, salah satu hal yang utama adalah kita harus surplus kalori. Nah, gitu, karena bahan baku dari otot itu adalah semua dari protein, ya, makronya, kemudian mikronya, vitamin dan mineralnya. Nah, tapi makronya ini yang utama juga. Nah, jadi supaya kita bisa paham targetnya ini harus bisa tercapai. Ya, gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, pada saat sudah olahraga, teman-teman harus berani untuk hidrasinya lebih banyak. Ya, jadi minum ya, jangan takut. Ya, perbanyak minum. Ya, kenapa? Karena teman-teman yang biasanya sudah ber-KF atau berketo biasanya suka ngopi kan? Betul nggak? Nah, jadi kayak pagi ini aku juga ngopi nih. Nah, kalau kopi itu ada sifat namanya diuretik. Ya, jadi artinya pengeluaran cairannya akan bisa lebih banyak. Jadi BAK-nya biasanya akan lebih banyak kalau kita sering ngopi. Ya, nah jadi frekuensi cairan yang keluar itu akan lebih banyak dengan ngopi, itu yang pertama. Yang kedua, dengan olahraga kita keringatan lebih banyak. Nah, dengan keringat yang keluar, cairan juga keluar. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, pada saat cairan keluar, yang akan keluar bukan hanya airnya, ya, tapi adalah elektrolit terutama sodium. Nah, gitu ya. Jadi sodium ini akan gampang keluar pada saat kita juga keringatan atau BAK, ya, atau yang lain ya, BAB juga karena ada cairan yang keluar kan. Nah, jadi semua bentuk cairan yang keluar di tubuh itu berpotensi untuk membuat kita namanya dehidrasi kalau dalam jumlah yang banyak. Jika kita tidak mengasup air minumnya juga banyak. Nah, jadi ini penting sekali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa minum secara berkala ya, terutama sebelum ya, selama dan setelah latihan beban.
Ya, sebelum latihan beban tuh kurang lebih 30 menit. Selama latihan beban mungkin 30 menit juga. Ya, setelah latihan beban 30 menit. Jadi kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam ya dari mulai sebelum, selama dan sesudah latihan itu kita harus mengasup air ya dalam jumlah yang lumayan banyak. Ya, kalau aku sendiri bisa menghabiskan 1 sampai 2 liter sendiri ya pada saat sebelum, selama dan sesudah latihan ya. Nah, gitu. Di luar dari yang biasanya. Nah, jadi teman-teman harus bisa mulai ya untuk merutinkan minum ya. Nah, masalahnya kita kuat fasting. Nah, pada saat kuat fasting, kita tidak ada makanan yang masuk, ya biasanya dulu waktu zaman karbo kita jarang dehidrasi, kenapa? Karena kita biasanya selalu makan, betul? Selalu makan, kita biasanya juga pasti akan untuk minum, ya pada saat makan, benar nggak? Ya, gitu. Nah, sekarang pada saat kita kuat fasting, ya, nah kebiasaan minum itu jadi berkurang, terutama bagi misalnya teman-teman yang bekerja di kantoran, ya di kantoran duduk ya di belakang meja ada komputer dan sebagainya, ya atau misalnya sama kerja di rumah gitu ya. Itu kan tidak ada makanan yang masuk selama fasting. Nah, itu yang biasa kadang-kadang lupa minum. Nah, jadi jangan lupakan minum. Nah, sekarang minumnya yang paling penting adalah air putih, ya, kemudian ada garamnya. Ya, jadi sekarang semua bentuk minum, ya, mau ngopi, ngeteh, ya, air minum, ya, air putih biasa itu harus tambahin garam. Ya, jadi garam ini sekarang kalau aku sekarang sudah bilang ke teman-teman yang memang serius untuk mau olahraga terutama latihan beban adalah wajib ya. Jadi semua minuman harus dikasih garam. Kopi aku pasti kasih garam, ngeteh pasti kasih garam ya. Kok rasanya jadi nggak enak? Ya, kalau misalnya ngeteh aku biasanya garam tambah sweetener ya, tutes atau stevia gitu ya. Jadi rasanya asam manis ya. Cobain aja lebih enak kok. Ya, jadi intinya adalah sodium harus ada. Nah, supaya apa? Supaya menggantikan sodium yang keluar. Nah, jadi sodium yang keluar ini berpotensi bahaya. Kalau sodium banyak keluar akan mengganggu ya komponen elektrolit yang lain. Ya, komponen elektrolit lain 3 yang utama adalah sodium, magnesium, potasium. Ya, ini akan terganggu juga. Ya, terutama di ginjal. Ya, gitu ya. Kalau sodiumnya keluar banyak, nah potasium juga pengaruh nanti, magnesium juga pengaruh, gitu ya. Nah, ini makanya keseimbangan elektrolit di tubuh kita itu harus terjaga. Ya, nah jadi supaya terjaga yang utamanya nih yang gampang keluarnya ini ada sodium. Nah, jadi sodium ini harus dijaga terus-menerus dengan kita terus mengasup garam. Ya, kalau teman-teman garam Himalaya mungkin berasa terlalu mahal, ya bisa beli yang murah, ya garam krosok, ya atau garam ikan. Namanya sama tuh, ya garam krosok juga. Atau di Jawa Timur namanya garam sapi, ya sama juga. Ya intinya adalah garam yang belum dicuci, ya belum di bleach, ya untuk jadi garam dapur. Nah sehingga bisa kita asup ada mineralnya jangan sangat banyak ya di garam krosok itu ya teman-teman ya. Nah jadi itu yang utama ya. Oke. Nah jadi itu yang beberapa tips yang paling penting ya. Jadi semua teman-teman harus sudah mulai semangat ya, pastikan hidrasi. Kemudian yang rajin saum ya, yang rajin saum sunnah ya baik itu Senin Kamis ya mungkin Yaumul Bait atau mungkin bahkan Daud gitu ya. Nah kalau saranku jangan olahraga beban pada saat kondisi lagi fasting di pagi hari siang. Ya, kalau sore menjelang buka boleh dengan catatan perhatikan hidrasinya. Jadi kalau udah gejala kepala pusing, bukan pusing ya, berat ya. Nah itu udah gejala namanya dehidrasi. Ya, jadi yang aman adalah setengah jam sebelum maghrib ya atau maghrib dulu pastikan cairan masuk dulu, udah minum kan? Nah cairan garamnya udah masuk semua segala macam, habis itu workout. Nah, jadi workout tetap dalam kondisi fasting, baru setelah itu selesai refill. Nah, gitu ya, paham ya teman-teman ya. Bagi yang teman-teman rajin saum nih. Ya, jadi jangan olahraga beban itu di kondisi pagi hari. Nah, yang pagi hari bolehnya gimana? Nah, pagi hari bolehnya ada teman-teman melakukan misalnya jalan kaki. Nah, kalau jalan kaki paling tidak itu lebih santai, tidak menaikkan kortisol, kemudian tidak terlalu keringatan. Ya, jalan kaki biasa ya, pace biasa ya, kecepatan biasa. Nah, gitu ya, tidak terlalu cepat. Nah, itu nggak ada masalah. Dan bagi yang masih mau menurunkan body fat, ya, jalan kaki itu ada yang the best, ya. Jadi tidak perlu lari, ya, tidak perlu kardio yang lain. Kenapa? Karena bentuk kardio yang lain itu akan meningkatkan namanya kortisol. Nah, gitu ya. Sedangkan jalan kaki ini termasuk namanya low intensity steady state, di mana jalan kaki ini adalah yang istilahnya tidak meningkatkan kortisol. Nah, jadi burning fat-nya terjalan ya, tapi kortisolnya tidak naik.
Nah, jadi yang masih ingin turun body fat ya, lakukan jalan kaki rutin setiap pagi. Ya, jadi setiap pagi paling enak udara lagi segar segala macam ya, mungkin habis yang muslim habis subuhan boleh. Itu paling enak banget ya untuk jalan kaki. Jadi itu pastikan seperti itu. Nah, kalau yang sudah underweight ya, nah jangan kelamaan. Nah, jadi ada strateginya ya. Kalau yang misalnya mungkin badannya merasa udah tipis gitu ya. Nah, udah body fat kemarin udah hilang banyak, pengen gemukin badan, nah jalan kakinya jangan kelamaan gitu ya. Karena kita tidak ingin body fatnya turun lebih banyak. Nah, gitu. Jadi bedanya di situ. Kalau yang masih ingin turun body fat, jalan kakinya boleh lama ya, bisa sampai 40 menit nggak ada masalah. Kalau yang udah tipis ya badannya, yang underweight cenderung, nah berarti kakinya mungkin 15 menit aja cukup ya. Jadi tetap ada kardionya tapi jangan kelamaan supaya body fatnya tidak turun lagi. Gitu ya. Karena fokusnya kalau yang underweight kita mau naikin massa otot ya. Oke, Babe mungkin ada yang mau tambahin, Babe? Babe masih ada nggak, Babe? Nah, kita ngopi dulu. Jadi gini, kita namanya olahraga angkat beban. Angkat beban itu ya kalau di bangunan itu kan ada apa namanya itu tiang. Seberapa sih kemampuan apa namanya itu kita akan memberi beban pada bangunan kita, pada tubuh kita, pada otot kita. Itu ditentukan oleh bahannya juga gitu. Jadi kalau dia seumpama beban satu bangunan tiang itu dari 1 ton mau dinaikin ke 5 ton, tentunya harus ada bahan, harus ada pekerjaan gitu. Lah kalau di kita bahannya itu apa sih? Yaitu sumber protein. Pekerjaannya apa sih? Yaitu olah beban itu. Nah, jadi, makanya seperti Mas Ebi bilang tadi, usahakan sumber proteinnya harus dipenuhi. Supaya apa? Supaya dari olah beban kita itu tadi ya, kita bisa meningkatkan kemampuan. Jadi otot kita semakin besar, kemampuan kita mengangkat semakin tinggi, dan kita tidak defisit gitu. Kalau dia apa namanya itu bahannya tidak ada, kemudian perlakuannya tidak ada, biasanya ya otot juga tidak akan bisa berkembang gitu. Jadi satu sama lain saling ada sinergi gitu. Lah, kenapa Mas Ebi selalu mengatakan cairan garam? Pada prinsipnya untuk nambal suatu apa namanya bangunan ya, itu harus ada komponen yang mendukung gitu. Sedangkan kita untuk menambal otot ya, setelah kita merusaknya dengan berolahraga, memberikan tekanan, memberikan stres, itu dibutuhkan selain apa namanya itu bahan baku utama seperti protein itu tadi, juga cairan dan mineral. Di sini ada kebutuhan keseimbangan pada saat kita olahraga juga karena banyak elektrolit yang terbuang, kita harus ganti. Juga pada saat perbaikan otot juga dibutuhkan itu gitu. Jadi itu satu komponen yang nggak bisa dipisahkan gitu. Kalau enggak ya akan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Oke, dilanjut Mas Ebi. Ya, makasih, Babe. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi pastikan ke semua hal tersebut ya supaya memang nanti naikin massa ototnya jadi bisa optimal ya. Jadi intinya harus ada bahan bakunya nih gitu ya. Nah, jadi pekerjaannya tadi seperti Bapak bilang ada pekerjaannya latihan beban. Nah, tapi bahan bakunya ada nggak? Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya bahan bakunya nggak ada ya gimana bisa naikin massa ototnya gitu kan? Nah, kenapa? Karena bagi teman-teman yang sudah ber-KF atau berketo ya, kita naikin massa ototnya adalah satu-satunya cara menemukan badan gitu kan. Teman-teman nggak mau lagi makan karbo banyak lagi kemudian sakitnya kumat lagi dan sebagainya, benar nggak? Nah, jadi sekarang kalau ditanya berapa lama sih kita mau butuh olahraga naikin beban ya nggak apa-apa. Kalau teman-teman memang udah komit berketo atau ber-KF gitu ya memang latihan beban ini atau olahraga ini memang akan lakukan selamanya gitu ya. Dan ini akan sangat bagus, kenapa? Buat komposisi tubuh, kesehatan dan sebagainya gitu ya. Aku sendiri gini, jadi kalau teman-teman sudah berketo, ber-KF gitu ya, metabolic conditioning ya, intinya adalah jeroan ya, metabolic conditioning adalah jeroan badan kita. Itu semua fungsi organ kita itu sudah bagus ya. Tanda-tandanya gimana? Teman-teman kalau misalnya ngecek ya di lab hasilnya kan pasti bagus ya, PG-nya turun, HDL naik gitu ya. Kolesterol nggak usah dipikirkan ya, karena memang kolesterol nggak penting ya. Kalau pada saat di keto memang pasti akan tinggi. Nah, jadi intinya ada resiko-resiko sumbatan jantung, kemudian dan sebagainya itu udah jauh berkurang. Nah, tapi tubuh kita ya dilindungi atau punya chassis itu 3. Yang pertama
sendi, ya, kemudian tulang, otot. 3 hal ini. Nah, jadi 3 hal ini akan melindungi karsis badan kita yang di luar. Nah, jadi ini harus dirawat juga. Nah, ini bisa dilatih dengan cara apa? Kita rutin latihan beban. Gitu kan? Nanti dengan latihan beban, ya tulang akan lebih bagus, ya, akan mencegah osteoporosis, ya bagi yang wanita, ya, osteoporosis itu beresiko lebih tinggi di wanita ketimbang pria, ya. Nah, kemudian hal-hal lain gitu ya yang akan membuat persendian kita jadi kuat dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, mungkin penolongnya itu aja. Jadi kita sekarang siap-siap dulu ya, diambil dan kalau mau minum dulu sekarang. Yuk, sebelum kita mulai. Minum ini berkisar $1.290 per ons atau 19. Mic-nya bisa dimatiin dulu, Om Yanti bisa minta tolong, Om. Yang lain dimatiin dulu ya mic-nya ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, ya silakan nanti buka mic-nya. Ya, jadi langsung buka mic-nya, langsung bertanya, nggak ada masalah ya, gitu ya. Oke, berapa hal tips yang aku mau sampaikan lagi. Yang pertama adalah bangun pagi, ya teman-teman untuk melatih namanya otot diafragma di sini, ya, untuk latih pernafasan. Ya, jadi pernafasan yang sangat penting, ya, karena kita sudah mau olahraga segala macam. Jadi teknik pernafasan juga harus diimbangi dengan yang bagus. Nah, jadi salah satu caranya adalah melatih namanya otot diafragma. Nah, otot diafragma ini adalah melatih yang pertama dengan cara kita menarik nafas sampai paling dalam, ya. Tarik nafas, pakai hidung ya. Ya, yuk semuanya coba yuk. Kita lihat ya. Nah, review dulu ya. Ya, semuanya berdiri, bebannya taruh dulu, kita belum main beban. Ya, kita coba untuk pemanasan dulu untuk beberapa hal yang kita lakukan. Ya, sebentar. Oke, ya. Yuk semua berdiri ya. Nah, kemudian tarik nafas ya, pakai hidung. Ya, tarik nafas sampai penuhi rongga pernafasan kita. Yuk tarik. Ya. Kemudian buang lewat mulut. Oke, tarik lagi. Ya, sambil aku lihat. Ya, penuhi rongga dada kita, kemudian buang lewat mulut. Lagi ya. Yuk sekali lagi. Oke, buang lewat mulut. Nah, gitu ya. Nah, jadi lakukan itu pagi hari, ya, terutama lagi udara segar, ya oksigen lagi banyak keluar dari pepohonan segala macam, ya pagi hari jam 5, jam 6 itu paling enak sekali, ya. Keluar rumah, ya, jadi jangan di dalam kalau bisa. Keluar rumah yang udara segar segala macam lakukan. Itu supaya untuk melatih pernapasan. Itu yang pertama ya. Jadi lakukan tiap hari ya. Kemudian yang kedua, lakukan atau putar ya ini ya. Bahu ya. Nah, ini untuk melatih postur tubuh kita supaya tidak membungkuk. Nah, kebanyakan orang rata-rata apalagi yang kerja di kantoran atau misalnya ibu-ibu yang nonton TV di rumah segala macam gitu ya. Nah, ini biasanya punya postur begini. Nah, ini bahaya. Nah, kita harus punya postur yang begini. Nah, jadi harus tegak. Nah, kenapa? Karena nanti dalam latihan beban banyak, terutama pakai dumbbell ya, akan banyak melakukan gerakan dengan begini. Ya, membungkuk. Nah, jadi membungkuknya karena gini, karena kita latihan beban, ya kita punya dumbbell nih. Nah, gerakan latihan beban dengan dumbbell itu harus melawan gravitasi. Ya, jadi dari bawah ke atas, ya itu semuanya harus lakukan begitu. Ya, tidak bisa horizontal. Nah, horizontal itu baru bisa dengan menggunakan namanya resistance band seperti ini. Nanti aku contohin. Ya, kalau ini bisa horizontal. Nah, tapi kalau kamu memakai dumbbell atau apapun yang bentuknya dumbbell, boleh kayak tadi misalnya botol mineral diisi pasir segala macam, nggak ada masalah ya. Tapi bentuk latihan menggunakan beban seperti itu fungsinya adalah harus dari bawah ke atas. Nah, gitu ya, itu perbedaannya. Nah, sehingga kalau posisi dari bawah ke atas banyak nanti gerakannya akan dilakukan dengan cara membungkuk seperti ini ya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita membungkuk kuncinya adalah bahu harus ditarik belakang ya. Nah, ada 3 cara untuk bisa membuat badan tegak. Yang pertama, ya, dada busungkan, ya. Belajar dada busungkan. Nah, ya, busungkan itu yang pertama. Yang kedua, kayak tadi, putar bahu ke belakang. Yuk, sekarang sambil latihan yuk semuanya. Ya, ini bahu kita, ya. Ini sikunya diam aja, ya, siku diam. Sikunya jangan ikut begini. Ya, bahu kita konsentrasi bahu. Yuk, putar, tarik belakang. Nah, tarik belakang, tahan. 1, 2, 3, lepas lagi. Oke, putar lagi, tahan, tarik belakang. Yuk, 1, 2, 3, benar, doke santai yuk. Oke, ini, yuk putar lagi, tarik belakang, tahan. 1, 2, 3. Nah, itu latih tiap hari.
ya, sehingga membuat postur badan kita ya ini tidak membungkuk ya, karena kalau membungkuk ini bahaya. Nah, contoh kenapa gerakan berbahaya, contoh angkat galon. Nah, kenapa banyak orang kena namanya low back pain ya, penyakit HNP lumbar. Nah, itu biasanya rata-rata penyakitnya tersebut karena angkat galon begini. Nah, gini ya, ini bahaya nih. Angkat galon begini, berat kan galon 19 kilo. Nah, angkat dengan kekuatan sini. Nah, itu yang salah. Nah, sehingga lower back akhirnya cedera. Ya, begini angkat. Nah, angkat galon yang benar gimana? Punggungnya lurus, gini turun, ya, tendangnya pakai kaki, angkatnya. Nah, ini yang harus kuat nih. Nah, jadi, angkat ke atasnya begini. Nah, itu contohnya. Nanti kita masuk bagian itu ya. Tapi kuncinya adalah sama, nanti banyak gerakan latihan adalah gerakannya begini. Ya, ada gerakan begini, semuanya harus lurus. Ya, jadi jangan sampai membungkuk. Nah, karena kalau membungkuk, melengkung ya, bungkuknya melengkung maksudnya, itu akan sangat berbahaya. Jadi membungkuknya adalah harus lurus, ya, jangan melengkung, ya, nggak boleh melengkung tapi harus lurus, ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, ya sekarang kita masuk pemanasan, ya, kita masuk pemanasan. Jadi jangan lupa untuk pemanasan, karena pemanasan penting untuk men-stretching semua otot kita supaya mulai warming up gitu ya. Jadi jangan langsung hajar, langsung kita latihan ya. Oke, ya semuanya berdiri ya. Kita yang pertama pemanasan, ya tangannya ke depan gini ya. Tapi jangan begini ya. Nah, tarik bahunya ke belakang, kemudian tangan ke depan. Yuk, tahan. 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian ke atas, sambil lihat ke atas, yuk tahan. 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian ini tangan kanan ke kiri. Yuk sambil lihat ke kiri. Tahan. 1 2 3 4 5. Oke. Tangan kiri ke kanan. Oke. Yuk tahan. 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian putar ya tangannya. Yuk. 1 2 3 4 5. Oke, arah baliknya yuk. 1 2 3 4 5. Oke. Nah, sekarang kakinya pinggang, yuk pinggang kita putar dulu, yuk. 1 putar ya, putar. 2, bukan maju ke depan belakang. 3 4 5. Oke, arah baliknya 1 2 yang lebih 3 4 5. Oke. Kemudian kaki ya, gini, bukan gini ya. Tarik ke belakang, tahan. Yuk. Kalau nggak bisa ini pegangin. 1 2 3 4 5. Oke. Satunya lagi naik, tahan. 1 2 3 4 5. Oke. Pergelangan kakinya digoyang-goyangin. Ya, pergelangan kaki ya. Goyang-goyang dulu. Oke. Terakhir tangan ya, pergelangan tangan ya, teman-teman ya. Putar, yuk. Diputar. Ya, putar gini semua ya. Oke, sip. Ya. Kita udah mau minum. Yuk, minum dulu, bentar. Ya, minum. Jangan malas minum, ya. Jangan malas minum. Oke. Ya. Di tubuh kita ada lebih dari 600 macam otot, ya. Jadi banyak banget, lebih dari 650 bahkan, ya. Nah, jadi dari atas ya dari sebenarnya leher kita juga ada ototnya dari sini sampai ke bawah, ya. Nah, jadi dari 650 macam otot ini kita bisa latih banyak hal, ya. Jadi nggak ada alasan misalnya, aduh nggak bisa nih latihan beban. Nah, jadi teman-teman harus berpikir adalah untuk kita melatih beban ini tidak perlu teman-teman harus latihan 1,5 jam, nggak perlu. Ya, kalau memang melihat aku latihan sampai lama, ya itu memang levelnya udah beda. Ya, jadi jangan samakan teman-teman dengan cara aku latihan sekarang. Ya, mungkin kalau aku latihan sekarang udah levelnya level kayak atlet gitu ya. Nah, tapi bagi teman-teman tetap bisa lakukan latihan hanya dengan 30 menit sehari, ya. Nggak ada masalah gitu ya. Dan bagi pemula seminggu 3 kali udah sangat cukup. Ya, jadi jangan digeber tiap hari, ya. Jadi jangan geber. Wah semangat, aku paham, ya semangat. Tapi untuk melatih otot, ya otot ini bisa berkembang hanya dengan cara yang pertama pada saat tidur, yang kedua pada saat namanya rest day, ya. Rest day itu lagi nggak latihan. Nah, justru malah dia akan berkembang. Nah, gitu ya. Jadi bagi teman-teman di awal 3 kali seminggu itu udah
paling optimal dulu. Nah, nanti kalau sudah meningkat seminggu, 2 minggu, boleh tingkatin 4 minggu sekali, 4 kali seminggu, mungkin 5 kali seminggu, nggak ada masalah. Kalau aku memang 6 kali seminggu, tapi 1 hari itu ada rest day. Ya, jadi 1 hari itu full rest day. Ya, nggak ngapa-ngapain, tidak olahraga sama sekali. Tapi justru kalau misalnya ada pengecekan di mesin di tempat gym, pada saat setelah rest day, ya massa ototnya justru malah naik. Nah, menarik kan? Jadi artinya apa? Pada saat kita rest day, justru malah otot kita ini berkembang. Nah, jadi kalau kita sedang latihan beban, itu sebenarnya adalah menyobek otot. Ya, untuk bisa ditambal supaya nanti lebih besar lagi ototnya. Nah, tapi nambahnya di mana? Ya itu tadi, pada saat kita tidur, pada saat rest day. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman jangan berpikir, waduh, ini harus saja latihan pagi hari, sore hari. Jangan, ya. Itu malah nambah stres, malah jadi sakit nantinya. Ya, kalau teman-teman udah ikutin SFA terakhir, kalau teman-teman udah KF, ya, udah mendengar penjelasan Mas Tio, jangan membuat tubuh kita overtrain. Ya, jadi itu yang paling penting. Ya, harus lihat kondisi tubuh kita. Bagi teman-teman yang sekarang nanti hari ini baru pertama kali, kemudian nanti merasa capek atau merasa jarem dan sebagainya, nggak apa-apa. Rest day mungkin 1-2 hari bahkan 3 hari no problem ya, karena memang baru pertama kali kan. Nah gitu ya, kalau memang benar-benar teman-teman baru pertama kali nih ikutan gitu ya, pasti akan ada rasa nanti jarem ya, kemudian berpegel ya, kemudian mungkin ada capeknya ya, itu wajar karena namanya adaptasi gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang masuk ke bagian otot. Nah, bagian otot 5 bagian besar otot kita ya. Nah, 5 bagian besar otot kita adalah mulai dari bahu ya, bahu, kemudian lengan ya, dada ya, dada, kemudian punggung ya. Jadi kalau aku begini, nah ini kelihatan dari atas ini ada naik ke atas udah leher namanya trapezius, sampai ke bawah ini namanya lower back ya. Kemudian ada namanya otot core di sini ya sampai glutes. Nah, kemudian otot lower body. Oke. Nah, jadi lower body itu bagian bawah tubuh. Nah, nanti kita akan pelajari hari ini per bagian-bagian sambil kita latihannya gimana, hal yang basic. Nah, jadi teman-teman harus pahamin dulu adalah ini gerakan yang basic ya. Jadi artinya gerakan yang sederhana yang teman-teman bisa lakukan dan bisa praktekkan dulu berulang. Nah, sehingga nanti kalau misalnya teman-teman bisa melihat nonton YouTube dan sebagainya, teman-teman bisa tahu aktivasi bagian tubuh mana dan kemudian otot mana yang berkembang. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa paham di situ ya. Oke. Yuk, sekarang kita latihan bahu ya, latihan bahu. Nah, jadi mesti dijelaskan. Nah, bahu kita ini bahu ya. Nah, bahu kita terdiri dari 3 bagian ya. Kalau aku deketin, oke, yang pertama. Nah, ini kalau kelihatan di sini, aku flex dulu ya. Oke. Nah, ini namanya otot bahu depan ya. Nah, ini yang di sini ya. Kemudian yang melengkung di sini kelihatan ada tempurung, ini bahu samping ya. Nah, belakang. Nah, ini kelihatannya di sini. Nah, ini namanya otot bahu belakang. Nah, sehingga ya nggak apa-apa. Nah, jadi 3 otot ini harus dilatih, nah sehingga bisa membentuk yang bahu yang bulat. Nah, gini ya, jadi bulat. Nah, gitu ya. Jadi 3 bagiannya harus dilatih. Nah, cara melatihnya adalah yang pertama ya, untuk bahu depan namanya anterior deltoid ya. Anterior deltoid adalah latihannya adalah begini ya, buang. Jadi konsepnya adalah membuang pergelangan tangan kita ke arah mana. Nah, jadi kalau untuk bahu depan kita buangnya depan ya, sampai ke arah mata ya. Turun, kemudian buang ke depan ya. Nah, teknik bernafasnya adalah pada saat buang ke depan kita mengeluarkan nafas lewat mulut ya. Jadi tarik nafas dulu, buang, kemudian turun, tarik nafas ya. Buang, kemudian turun, tarik nafas ya. Teman-teman lihat dulu ya, sambil ngulangin nggak apa-apa. Oke, yang kedua ya, untuk otot bawah samping ya. Bawah samping, buang ke samping ya, buang, kemudian tarik nafas ya, buang samping, kemudian tarik nafas ya, gitu ya. Nah, buang ke sampingnya juga jangan ketinggian ya, segini udah cukup ya. Oke, buang samping, kemudian tarik nafas. Nah, untuk otot bahu belakang, nah ini agak sedikit tricky, harus membungkuk begini, ingat punggung lurus ya, kemudian ini gantungkan ya, gantungkan dumbbellnya, baru buang ke samping. 1, oke, 2. Nah, ini nggak harus lurus, nggak apa-apa. Agak bengkok dikit, nggak ada masalah. 1, ya, 2. Nah, gitu ya. Oke, paham ya? Nah, sama teknik bernafasnya pada saat gerakan memulai itu membuang lewat mulut ya. Oke, yuk sekarang kita mulai dari yang buang depan dulu ya. Yang ulang
boleh lakukan langsung 8 repetisi ya, atau dengan 2 set sampai 3 set ya, boleh ya. Yuk langsung. Yang bebannya merasa terlalu berat, jangan dipaksakan ya. Yang bulat pemula ya. Oke. Yuk Mbak Nita, ke depan dulu. Oke, Mbak Novana, iya bagus. Mbak Nita bagus. Mbak Ratna, oke, good. Mbak Arni, oke. Dok Risanti, yuk ke depan yuk. Ya, oke, kayak kemarin dok. Mbak Sri, yuk Mbak Sri, yuk mulai yuk. Katasin dikit bisa nggak Mbak Sri? Nah, jadi biar lebih kelihatan. Mas, aku lupa Mas, gimana Mas caranya Mas? Ke depan, buang ke Yang depan. ke depan gimana Mas? Jadi buang ke depan. Sebentar. Gini, ya, gini ke depan. Nah, gini ke depan. Ya, ini Mas. Nah, gitu, benar. Iya, oke. Itu ya. Mbak Evalina, yuk. Mbak Evalina. Yuk ke depan. Ya, bagus. Oke, yang ulang bisa langsung sendiri ya. Ambil aku perhatiin. Ya, Dr. Santi benar. Oke, Mbak Ani benar. Oke. Yang videonya nggak on, aku nggak bisa review ya. Oke. Yuk, sekarang pindah ke samping. Ya, yang tadi udah. Ya, pindah ke samping. Ya. Yuk, mulai. Gini. 1, 2. Jangan ketinggian ya. Oke. Oke, baik kok. Iya. Ya, Mbak Novalina bagus. Mbak Nita, yuk. Mbak Ratna. Mbak Ratna. Nah, kemudian teman-teman jangan kecepatan ya temponya. Mbak Ratna jangan kecepatan. Perlahan. 1 detik ke atas, 1 detik ke bawah. Mbak Arni. Ya bagus. Dok Risanti. Ya bagus dok. Mbak Sri. Ya benar. Ya gitu. Turun. Naik lagi. Mbak Sri, dumbbellnya berapa kilo ya Mbak? Berapa kilo Mbak dumbbellnya? Cuma sekilo. Oh, sekilo ya udah nggak apa-apa nggak. Aku pikir aku Cuma takutnya. 1 kilo boleh ya? Nah, nggak apa sekilo nggak apa. Aku takutnya 2 kilo. Mbak Evalina yuk, Mbak Evalina yuk. Samping. Oke, gitu ya. Oke, sip. Ya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang ke belakang ya. Nah, teman-teman yang ulang, Dok Risanti yuk. Dok Risanti terus ya. Oke, tadi udah ya dok ya. Oke. Yuk, sekarang yang untuk bawa belakang ya. Bawa belakang. Ingat gini ya. Oke. Oke. Ya, oke. Oke, Om Bang. Nah, yang bawa belakang gini ya. Nah, bungkuk, punggung lurus ya. Punggung lurus, Basri agak lurus lagi. Nah, jadi cara lurus adalah naikin bahunya, tarik bahunya ke belakang, tapi sikunya diam aja gini, ya. Kemudian buang samping, ya. Oke, turun. Nih, kalau begini, nah gini ya. Buang samping. Turun, buang samping, ya. Sampai ke bawahnya gantungin. Ya, benar Basri, benar. Ya, yuk. Dok Risanti yuk. Ya, bagus dok. Mbak Nita, bagus nggak? Mbak Novarina, ya bagus. Oke, Mbak Arni bagus. Mbak Sri bisa nggak Mbak? Yuk Mbak Sri. Ya gitu Mbak, benar. Nah, oke. Iya bagus. Mbak Evalina, oke. Mbak Ratna yuk, Mbak Ratna. Ya, oke gitu ya. Nah, sip, bagus. Semuanya bagus kondisinya, ya. Nah, jadi yang paling penting itu ya. Nah, yang utama adalah yang tricky di sini ya, pada saat untuk bawa belakang ya. Nah, jadi pada saat kita turun ya sudutnya ya 30 itu udah bagus ya. Jangan kalau gini masih kurang, agak lebih turun lagi. Nah, kenapa? Karena kita targetkannya bahu belakang. Nah, jadi bahu belakang itu baru bergerak kalau kita posisinya begini. Nah, kalau kita begini, nah ini masih bahu sampingnya yang bergerak nih. Ya, kelihatan ya. Nah, kalau kita begini, nah ini nih. Nah, ini namanya bahu belakang. Ya, nah gitu ya. Oke. Yuk, kita minum dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa minum. Mas, aku 1 kilo dulu nggak apa-apa kan Mas? Nggak apa-apa banget, Mbak. Jangan sampai 2 kilo, Mbak. Takutnya 2 kilo aku nggak kuat Mas. Jangan. Pokoknya untuk wanita itu 1 kilo ya. 1 kilo. Kalau ada setengah kilo malah lebih bagus sebenarnya. Kalau untuk wanita yang baru pertama kali. Ya, nggak apa-apa. Minum dulu ya. Jangan dipaksain kalau dia memang belum kuat. Kalau dia 1 kilo masih terlalu berat dirasakan, dikurangin aja dulu nggak apa-apa. Pakai botol mineral atau apa yang bisa dimanfaatkan. Karena kalau buat pemula langsung berat nanti jaromnya lama itu. Oh.
Ya, kalau misalnya masih berat, kalau Mbak Sri masih keberatan, tadi aku lihat kayaknya kalau yang pas bagian ini Mbak, tadi aku lihat emang agak keberatan Mbak Sri. Kalau misalnya ngerasa berat, nggak apa-apa Mbak, ganti botol mineral, ada tumbler yang 500 ml, nggak apa-apa, isi air aja. Ini kan kita cuma peragaan doang, ya. Jadi supaya gerakan aja. Tapi kalau masih bisa, nggak masalah, ya, mesti perhatiin ya. Jadi gini teman-teman ya, konsepnya adalah teman-teman jangan berpikir kalau kita ngangkat misalnya teman-teman ngangkat dumbbell 2 kilo. Wah, contoh wanita ya, dumbbell 2 kilo. Oh bisa nih ngangkat nih 2 kilo kuat. Nah kuatnya kan cuma baru 1 kali, paham ya teman-teman? Nah bahkan pada saat konsep latihan beban adalah namanya ada pengulangan. Nah sehingga kalau kita ngangkat kedua kali, ya jadi misalnya gini. Mereka di bawah itunya kan? Misalnya cowok ya, kalau untuk cowok misalnya 4 kilo, oke? Cewek misalnya 1 kilo, oke? Nah tadi teman-teman yang udah ngulang berapa kali kan udah berasa. Nah jadi jangan kita berpikir bahwa ini 4 kilo bisa nih, kok bisa ngangkat? Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang wanita angkat 2 kilo misalnya, bisa nih angkat 2 kilo. Nah, kan bisanya cuma baru 1 repetisi. Ya. Dan kalau misalnya kita latihan beban, ada namanya repetisi atau pengulangan. Jadi, kalau misalnya kayak tadi, ya, kita angkat 1, oke, masih oke. 2, udah lumayan lebih berat. 3, lebih berat lagi, bener nggak? Tadi berasa kan? 4, lebih berat lagi. 5, wah lebih berat. Nah itu. Jadi beban yang sama ya pada saat kita ulang lagi, nah akan menghasilkan tension yang lebih berbeda dan lebih berat. Nah gitu tuh masih paham. Nah sehingga makanya kenapa jangan berat-berat dulu di awal ya karena misalnya tadi dumbbell 1 kilo saja untuk wanita kayaknya enak di pertama, betul nggak? Tadi teman-teman udah rasain kan? Kedua udah lebih berat, ketiga lebih berat lagi sampai ke 8 udah lebih berat. Nah gitu konsepnya ya. Makanya kenapa dumbbell atau beratnya harus naiknya perlahan, jangan buru-buru ya. Pokoknya yang teman-teman yang wanita 1 kilo 2 minggu nggak ada masalah. Biasakan dulu buat ototnya dulu ya. Nanti baru naik misalnya jadi 2 kilo, nanti baru main minggu 3 nggak ada masalah ya. Jangan buru-buru, jangan terbawa ego ya. Yang cowok juga nih apalagi nih. Ya kalau cowok lebih banyak ego nih bermain, wah cowok masa nggak bisa sih berat-berat, jangan, sama aja. Konsep mau cowok mau cewek sama aja ya. Jadi cowok juga sama nih, egonya lebih gede ya. Wah, ini cowok masa 4 kilo ya. Masa cowok nggak bisa ya. Semuanya butuh adaptasi ya. Sama halnya seperti kita waktu lagi mau ketosis kan juga sama, butuh adaptasi. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, yuk kita masuk yang berikutnya ya. Otot namanya pergelangan ya, otot lengan ya. Nah, otot lengan kita ya, mulai dari atas ini namanya bicep ya. Nah, ini yang kelihatan melengkung di sini nih bicep ya. Kemudian ini namanya tricep ya, untuk belakang. Jadi ini bagian yang kalau teman-teman punya gelambiran di bagian sini, nah ini harus difokuskan ada otot bicep dan tricep ya. Kemudian otot forearm ya, ini lengan ya, lengan bawah. Ini lengan atas, lengan bawah. Nah, ini forearm ya. Nah, cara untuk bicep dulu ya. Nah, untuk bicep adalah latihannya namanya latihan curl, CURL ya. Oke, aku pakai dumbbell ya, biar kelihatan. Oke. Namanya CURL. Nah, CRL adalah gimana? CRL ada gerakannya adalah naikkan ya, pergelangan nih gini ya dari bawah ya. Kemudian naikkan. Nah, sikunya diam ya. Jadi sikunya jangan ngikut ngangkat ya, bukan begini ya. Standarnya sikunya diam, kita naikin sampai ke sini, kemudian turun lagi sampai ke bawah. Ya, pulang ya kalau di depan. Ini ya, naikin sampai ke atas, kemudian turunkan sampai bawah. Oke. Nah, itu namanya yang kalau gini namanya hammer curl. Nah, ini malu ya, kayak hammer. Nah, makanya malu. Nah, kalau begini itu targetnya adalah forearm, kemudian ada namanya otot brachialis. Nah, ini namanya brachialis nih. Nah, di sini ya. Nah, di samping. Nah, namanya brachialis. Nah, satu lagi namanya bicep curl. Bicep curl kita puter ininya begini. Nah, ya. Jadi yang tadinya begini, kita puter begini, sama gerakannya naikin ke atas. Fuk. Ya, turun lagi. Buang napas, full. Ya, turun lagi. Buang napas, full. Ya, turun. Jadi buang napas pakai mulut pada saat gerakan positif namanya konsentrik. Ya, konsentrik ke atas, turun namanya eksentrik ke bawah. Paham ya, teman-teman ya? Oke, ya, yuk sekarang kita coba ya. Lihat semuanya, kita mulai dari yang hammer. Ya, hammer yang bentuknya begini, yang kayak malu. Ya, yuk, Mbak Nita, yuk. Ya, bagus. Perlahan ya, Mas. Ya. Mas lupa lagi Mas, gimana Mas tadi? Gini, Mbak. Gini, naikin ke atas, kemudian turun lagi. Naikin ke atas.
Gini, pegangan. Yuk, Mbak Sri. Iya. Iya, bagus. Oke. Mbak Novarina ya, Mbak Nova. Iya, bagus. Mbak Ratna. Mbak Arni. Yuk, Mbak Arni. Iya, sampai atas. Oke, good. Yuk, Dok Krisanti yuk. Ya, bagus, Dok. Mbak Sri udah bagus. Mbak Eva. Bagus, perlahan ya. Nah, Om Bondan jangan pada saat ke atas, jangan ke gini, Om. Tetap agak keluar. Nah, gini. Ya, jadi ke atasnya bukan begini. Gini. Nah, ya, gitu. Ya, oke. Udah benar ya, Mas? Oke, udah benar, Mbak Sri udah benar. Mbak Sri udah benar. Oke, Mbak Nova udah, Mbak Ratna. Oke, Mbak Ratna nggak kelihatan ya. Oke, sekarang udah ya. Oke. Sekarang switching ke bicep. Ya, jadi yang tadinya begini, putar begini. Ya, kalau perlu bisa putar lebih keluar lagi lebih bagus. Ya, nanti aku jelasin apa. Ya, jadi gini. Ya, gini sampai bawah, naikin. 1. Oke. Buang napas pada saat kata. Fu. Turun. Tarik napas. Buang lagi. Fu. 2. Turun. Kelihatan ya? Ini bicep nih, contoh nih. Ya. Oke, yuk semuanya yuk. Oke, bagus. Wanita. Oke. Mas buang napas waktu ke atas, waktu ke bawah, Mas? Ke atas, Mbak. Jadi buang napasnya lewat mulut pada saat ke atas. Ya. Yuk, coba Mas Ri. Ya, buang ke atas. Fu. Nah, gitu. Turun, tarik napas, buang ke atas. Fu. Ya, Dok Krisanti, gitu, Dok. Oke, bagus, Dok. Iya, bagus, Dok. Mbak Arni, turun sampai bawah. Ya, bagus, Mbak Arni. Mbak Nova, oke, yuk. Iya, bagus. Oke, Om Bondan, yuk, Om. Iya. Oke, good. Mbak Rati, yuk, Mbak Rati. Ya, bagus. Ya. Oke, baru join ya. Bergabung, Mbak. Oke. Oke, sip. Rata-rata benar. Nah, yang masih diperhatikan. Yuk, ya. Nah, kenapa? Jadi gini. Pada saat gini, bicep, ya. Ini ada tadi beberapa masih teman-teman yang agak masuk ke dalam. Nah, jangan begini ya. Nah, ini jangan begini. Begini, keluarin. Nah, jadi bedanya dengan yang tadi, hammer curl begini, ya. Tapi untuk bicep begini. Dan pada saat gini, nah ini kalau bisa keluar. Ya, begini. Jadi jangan begini. Nah, kenapa? Nah, lihat kontraksi ototnya. Ya, ini aku deketin ya. Nah, jadi ini bicep, ya. Kalau kita begini, dia tidak terlalu kontraksi. Makanya kontraksinya di sini. Nah, ini namanya brachialis. Kalau untuk target bicep, kita harus putar. Lihat ya, teman-teman ini bicep nih. Kita putar, kalau kita putar sendiri, nah, keluar. Nah, teman-teman sekarang pegang bicepnya, ya, pasti ada. Yuk, pegang, tangan kiri pegang bicepnya kanan, ya, putar sampai keluar. Nah, dia akan kontraksinya lebih berasa. Nah, gini ya. Nah, jadi gini. Nah, jadi makin keluar. Oke? Iya, Mas, berasa. Nah, berasa ya. Nah, jadi kalau kita bicep curl, ya, kuncinya adalah bukan begini, ya, tapi begini, ya. Turun sampai bawah, lihat ya, kontraksi bicepku. Gini, naikin sampai atas. Nah, turun lagi. Jadi bukan begini ya. Begini atau keluarin lagi nggak ada masalah. Oh. Gitu ya. Nah, gitu benar. Jadi di twist. Nah, jadi kalau kita nge-twistnya makin keluar posisi begini, otot bicep kita ini makin kontraksinya makin gede. Nah, itu kuncinya. Ini bukan, Mas? Ya, keluar Mbak Basri. Nah, kalau begini kan gini nih. Ya, gini. Keluarnya sampai keluar gini. Nah, turun ya. Nah, intinya jangan begini ya. Pokoknya intinya jangan begini nih. Ya, begini atau keluar lagi nggak ada masalah. Begini bukan, Mas? Ya, bukan Mbak. Ke arah luar lagi. Yang kebalikannya. Benar, Mas. Nah, enggak. Oh. Kebalikannya. Gini. Pada saat ke atas. Sorry, Mas, gimana? Ke atas? Nah, iya benar. Nah, tapi jangan gini. Nah, keluar. Jadi Mbak Sri putarnya keluar. Nah, tapi kalau nggak usah diputar nggak apa-apa. Intinya bukan harus diputar ya. Intinya adalah posisinya harus begini, ya. Either itu lurus atau dibuka. Nah, gitu. Intinya jangan begini. Nah, gitu, Mbak Sri ya. Ini benar, Mas? Bukan. Kurang, Karena lurus aja. Kalau Mbak Sri bingung, lurus aja. Nah, ya? gitu. Ya. Oh, maksudnya gini, Mas? Nah, ya. Gini, gitu. Mas? Ya. Oh. Gitu ya. Oke. Yuk, minum dulu yuk. Lalu, Yuk.
Oke, yang berikutnya kita tricep latihannya ya. Nah, untuk tricep yang pertama ya, tricep lateral yang keluar nama lateral sama long head di sini ya. Kita latihannya adalah namanya tricep kickback. Ya, tricep kickback kita harus bungkukin badan ya. Ini turunin, oke. Kemudian naikkan siku. Oke, aku ulang ya. Turunkan, naikkan siku, kemudian tendang. 1 ya. 2. Oke. 3. Oke. 4. Oke. 5. Yuk, semua langsung ya. Oke, bagus Mbak Nita. Mbak Arni bagus, ikut diam ya. Dok, ayo dok, sip. Dok Risanti bagus dok. Iya. Rasain dok kontraksinya pada saat ke belakang. Iya, bagus. Mbak Sri sikunya jangan ikut Mbak. Sikunya diam aja Mbak. Sikunya diam ke atas. Mbak Ratih, turun bungkuk lagi Mbak Ratih. Om Bondan bagus Om. Ya gitu, ya gitu. Tendang lagi ke belakang. Nah, rasain ya kontraksinya. Oke. Mbak Eva ganti Mbak Eva. Yuk sekarang udah tricep Mbak Eva. Mbak Eva udah tricep, udah bukan bicep lagi Mbak Eva. Oke, bagus. Mbak Sri sikunya diam Mbak. Mbak Sri lihat aku dulu Mbak. Gini, tendang belakang. Sikunya diam Mbak. Tendang belakang, sikunya diam. Nah, sikunya jangan ke depan lagi. Tendang ke belakang, diam. Nah, gini. Ya. Semuanya gini ya. Nah, tendang belakang. Rasain kontraksinya, benar. Yang tadi aku udah bilang benar ya. Mbak Nita udah benar. Mbak Nova, yuk. Iya, Mbak Arni benar. Oke. Om benar udah benar ya. Mbak Ratih. Oke, ya benar. Nah. Oke, teman-teman mesti lihat ya. Oke. Semua udah aku review. Nah, yang mesti diperhatiin gini ya. Jadi pada saat ke depannya, gini ya, tendang. Nah, ke depannya, ini nggak harus sampai ke depan, nggak usah. Ya, jadi cukup gini aja, tendang lagi. Karena konsentrasinya di belakang. Ya, tendang gini. Nah, jadi pada saat naikin, ini nggak harus sampai ke depan, nggak harus sampai ke atas. Tendang lagi gini. Nah, gitu ya. Karena fokusnya adalah namanya tricep kickback. Oke. Ya, sekarang berikutnya namanya tricep extension. Ya. Ya, ambil semua dumbbellnya. Langsung angkat ke atas kepala. Ya. Kemudian ke belakangnya. Ya, gini. Oke. Posisi begini. Oke, bentar. Gini ya. Kemudian naikkan ke atas. 1. Yuk, semuanya yuk. 2. Ini kalau di depan. 3. Oke. Hati-hati pegang dumbbellnya. 4. Oke. 5. Oke. 6. Yuk semuanya yuk. Ya. Ke atasin. Bagus. Mbak Nita bagus. Yuk Mbak Nova bagus. Mbak Arni bagus. Ya. Dok Risanti yuk dok. Iya bagus. Mbak Sri bisa Mbak Sri? Iya, ke atasin ya. Oke, Mbak Ratih. Iya Mbak. Bagus. Om Bondan? Ya, good Om. Oke, Om Bondan, kalau bisa lengannya ini tetap stay gini Om. Jadi ke atas, turun lagi. Ya, jadi jangan lebar. Gini. Ke atas, gini. Ke atas lagi, gini. Jadi jangan pas turun, jangan lebar. Coba lagi Om. Ke atas. Ya, turun. Nah, lebih bagus. Nah, gitu ya. Mbak Eva? Ya, bagus. Perlahan Mbak Eva, jangan cepet-cepet. Ya, kalau Mbak Eva kecepatan temponya terlalu cepat nanti. Oke, yang lain udah oke ya. Tadi udah aku review ya. Mbak Ratna belum ya? Oke. Oke, Mbak Ratna belum ngikut ya? Ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke, sip ya. Oke. Jelas yang untuk tricep ya. Jadi itu untuk 3 bagian. Tricep kita ada 3 bagian, bagian luar, long head, kemudian medial di sini ya. Nah, itu makanya mesti dilatih semua ya. Yuk minum dulu yuk. Kalau ada pertanyaan dibuka ya mic-nya. Nah, kalau pakai resistant band ya, karet. Nah, kita bisa latih dengan horizontal ya. Jadi misalnya untuk yang extension ya kita bisa latih begini ya. 1. Oke. 2. Ini sama nih kayak tadi ya. 3. Oke. 4. Nah, gitu ya. Nah, kalau untuk yang ke bawah, yang kalau tadi kickback, ya, kalau pakai karet resistant band,
kita bisa namanya kayak di game namanya rumpus run begini. Nah, 1 begini kan. 1, nah, 2, 3, nah gitu ya. Itu untuk outer tricep yang luarnya. Nah, itu pakai resistance band. Nanti bisa pesan di Getavitas ya, garansi 1 bulan ya untuk resistance bandnya ya. Nah, jadi ada 5 karet. Nanti kalau ada putus nanti diganti ya, garansi 1 Mas, bulan. gimana Mas? Kalau mau pesan gimana Mas? Di Om Yandri ya, nanti kontak Om Yandri aja. Nanti diinfo kok ya, setelah saya latihan ntar diinfo ya. Terus gimana nyangkutin ke pintu ya Mas? Saya bingung tuh. Nanti dapat cantolannya, ada cantolannya Mbak. Nanti cantolannya di paket. Ya, di paketnya itu dalam paket. Jadi paketnya ada 11 macam ya, karet ke 5 bagian. Kemudian ini namanya handle tangan. Jadi ada 2 handle ya, handle tangan 2 sama handle kaki 2. Ya, jadi handle kaki sebentar dulu ya. Handle kaki ini. Ya. Oke. Nah, jadi dapat 2 handle buat tangan ya, 2 handle buat kaki ya. Jadi kalau mau latihan ditaruh di kaki ya jadi 4, ininya 5, kemudian cantolan 1 sama bag kecil ya. Nah, itu ada 11 bagian tadi dapat ya dalam satu paket. Oke, ya sekarang kita lanjut. Yang berikutnya adalah kita otot punggung ya. Nah, jadi otot punggung ini besar ya, otot belakang ya, back punggung. Nah, otot punggung ini mulai dari yang di sini upper track sampai lower back ya di sini ya. Jadi dari atas sampai bawah. Nah, jadi sangat besar sekali. Nah, jadi kunci utama untuk latihan otot punggung kalau pakai dumbbell itu gerakannya namanya row. Ya, ada 2 gerakan, nanti aku jelasin. Yang pertama konsepnya row. Jadi row ini begini. Oke. Ya. Kalau row begini, ya. Kalau tadi tricep kan begini, tricep kickback, tendang belakang. Nah, kalau row ini gini, naikin sikunya, turun lagi. Naikin sikunya, turun lagi. Naikin siku, turun. Oke. Itu konsep dasar. Nah, tapi sekarang yang aku mau ajarin, ya benar, ya teman-teman bisa, ya udah langsung coba gampang, ya. Sikunya naik ya, tapi harus bungkuk ya. Jadi nggak bisa begini, naikin gini nggak bisa. Turunin, ya, bungkukin lurus, ya. Naikin siku, turun, ya, siku, turun. Nah, tapi sekarang aku mau ajarin pakai kursi. Yuk ambil kursi dulu yuk, kursi, ya. Ambil kursi. Oke, ambil kursi. Ya. Kok pakai kursi sih? Nah, ini aku mau jelasin. Ya. Nah, di otot punggung kita, ya, ada 2 otot. Jadi otot punggung ini banyak, ya, sampelnya. Tapi ada 2 bagian yang terbesar. Yang pertama namanya trapezius, ya. Trapezius ini sampai leher, ya. Sama, cewek juga ada. Nah, jadi kalau ini aku naikin gini, nah, ini kelihatan nih. Nah, ini ya. Nah, ini yang melekuk sampai ke atas leher, ini namanya trapezius atas, ya. Nah, kemudian trapezius ini dari atas sampai leher sampai ke sini, ya. Ada atas, tengah, bawah, ya. Kemudian yang kedua adalah otot sayap atau latissimus dorsi, ya, di sini. Nah, jadi di sini. Jadi dari sini sampai ke sini. Nah, itu otot sayap. Nah, kenapa pakai kursi? Karena kita mau melatih otot sayapnya bisa kontraksinya lebih banyak. Jadi caranya sama kayak row tadi, tapi caranya begini. Turunin, ini, turun ke bawah, ya, bawah tapi jangan sampai lantai ya. Nah, jadi kalau teman lihat nih, kalau aku buka ininya, nah ini sayap. Jadi sayapnya kontraksinya lebih gede. Ini naikin. Nah, turun, oke, naikin. Oke, turun lagi, naik lagi. Ya. Turun siku ya, ingat siku ya. Siku naik. Ya. Oke, yuk sambil aku cek. Tonton. Gimana Mas? Gimana Mas? Ya, benar Mas Rik gitu. Ya, pegangan. Kemudian naikin. Sikunya tarik. Sikunya tarik. Nah, gitu benar. Dok Risanti yuk. Ya, benar Dok. Ya. Ya, mau mulia. Oke. Benar Dok. Nah, gitu ya. Nah, agak sampai bawah. Ya, benar Dok. Bagus Dok. Oke, good. Mbak Nita. Oke, Mbak. Mbak Nova bisa, Mbak? Iya. Mbak Arni? Iya, benar Mbak. Bagus. Om Bondan? Iya, bagus Om. Nah, oke, good. Mbak Eva? Iya. Oke. Ya, sip. Ya, Mbak Eva bagus. Ya, Mbak Rati bisa Mbak? Aku belum lihat nih Mbak Rati nih. Iya, oke. Iya. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi nanti praktekin ya. Oke.
Oh ya, Om Yandri bisa tolong WA ke Vira nggak, Om Yandri? Tadi masuk kok, terus udah itu hilang ya, Om Yandri ya, tolong ya. Ke Vira Medan ya? Vira Medan? Iya Medan. Ah, Oke, ya. siap. Tadi udah sempat masuk, tapi kok ngilang lagi. Oke, itu satu ya, untuk saya. Oke, yang terakhir ya, untuk otot punggung, yaitu kita latih namanya upper trap. Ya, yuk pegang dumbbellnya sekarang, samping kiri kanan, ya semua pegang ini. Kemudian naikin bahu, ya bahu ini kita punya bahu ini, ya naikin 1. Jadi sikunya diam ya, sikunya jangan ikut naik ya. Jadi bahu aja naikin 1, oke, 2, ya, yuk semua yuk 3, ya bahunya naikin 4, 5, oke, 6, oke, 7, oke, 8. Nah, gitu ya. Nah, itu latihan angkat bahu ya, namanya SHRUG, SHRUG. Ya, untuk apa? Untuk latih upper trap. Nah, ini upper trap ya, yang kelihatan di depan. Ya, jadi trapesius bagian atas. Jadi salah satunya adalah latihannya pakai SHRUG. Oke, gitu ya. Yuk, kita bagian otot punggung udah selesai. Yuk, minum dulu. Kalau mau ditanyakan silakan. Oke, ya berikutnya kita masuk ke bagian otot dada. Ya, bagian otot dada gimana sih? Oke, otot dada yang paling efektif adalah latihan push up. Ya, latihan push up. Nah, tapi teman-teman yang bagi yang pertama pasti pemula masih agak bingung. Nah, jadi latihan push up yang pertama adalah teman bisa latih namanya pakai wall push up. Ya, jadi wall push up ini tembok, ya, kasih jarak ke beberapa jarak. Kemudian tangan lurus ya, jadi tangan untuk push up tuh lebarnya selebar bahu, jangan kelebaran, jangan kedekatan ya, selebar bahu ya, begini. Oke. Jadi misalnya gini ya, tonton ya. Oke. Gini. Oke. Kemudian langsung turunkan ya, kayak kita mau jatuhin ke tembok ya. Jatuhin ke tembok. 1. Oke. 2. Jatuhin ke tembok. Oke. Nah, ini fokuskan, sinkronkan antara bokong kemudian sama pundak ya, jadi jatuhkannya gini 1, oke, 2, oke, 3. Nah, ini kalau bisa sejajar ya, jangan ke atas, jangan terlalu ke bawah ya, semata gini 1, oke, 2. Nah, itu latihan utamanya ya. Nah, itu latihan pertama ya. Nah, wall push up dulu ya. Nah, jadi sinkronkan bokong dengan pundak. Nah, itu yang kesulitan pertama bagi pemula ya untuk melakukan push up. Ya, karena biasanya bokongnya ketinggalan, pundaknya duluan yang turun. Nah, jadi latihannya gitu dulu. Ya, semakin jauh ya. Kalau teman-teman semakin jauh nih. Ya, teman-teman misalnya semakin jauh nih. Nah, jaraknya, nah ini akan semakin bagus kenapa? Karena jatuhinnya akan semakin berat. Nah, lebih berat lagi. 1, oke, 2, oke, 3. Nah, jadi kalau jarak kaki dengan temboknya makin jauh, ya, ini. Nah, ini pada saat kita jatuhin, kita akan lebih berat lagi. 1, oke, 2. Nah, jadi jatuhinnya belum jatuhin semua, termasuk bokong, ya, bokong jatuhin semua. Jadi turunin semua. Nah, ini ya, belajar jatuhin badan. Nah, ya. Belajar gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini ya. Jadi belajar jatuhin badan ya ke arah tembok. Oke. Nah, kalau misalnya untuk pemula ngajarin push up-nya gitu dulu ya. Nanti variasi gerakan untuk latihan lain untuk push up bisa. Kenapa? Karena berikutnya teman-teman bisa pakai kursi. Nah, nanti kalau udah pakai kursi sebelum dilatih, nah ini juga bisa begini. 1, 2, oke, 3. Nah, karena biasanya pemula, bokongnya masih telat. Nah, jadi kalau pemula biasanya turun gini nih. Nah, bokongnya belum mau turun. Jadi yang harus dilatih adalah sinkronkan bokong dengan pundak. Nah, ya, turun. Ya, turun. Nah, gitu ya. Oke, tadi yang kalau pakai kursi masih agak bingung ya. Aku udah bisa lihat nih. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi latihannya pakai wall push up dulu. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Nah, kenapa otot dada harus
push up, ada lagi namanya floor press, ya itu boleh ya sambil tiduran. Nah itu juga boleh ya. Nah kalau misalnya pakai resistance band, nah kita bisa lakukan push up atau chest press ya. Nah ini kita bisa targetin. Kalau dari atas kita bisa targetin ini ke bawah. Nah ini untuk dari bawah nih. Nah gitu ya. Atau ya nggak perlu cantolan juga bisa. Nah ini contoh ya. Sorry. Nah contoh nih. Jadi kita bisa lakukan latihan dada ya sambil berdiri ya. Nah jadi seperti ini. Ya ini latihan dada juga nih. Tapi kita bisa sambil diri. Kenapa? Karena pakai karet. Ya ini dada nih. Nah sama kayak push up kan gerakannya. Nah 1, 2. Nah bedanya kalau kita pakai karet ya ini kita bisa targetkan otot dada atas ke atas ya, dada bawah ke bawah. Ini dada tengah. Ya karena kita terdiri 3 bagian, atas, tengah, sama bawah. Jadi kalau kita mau ke atas kita begini, tengah, bawah. Ya atas, tengah, bawah. Nah jadi kalau ke atas kita begini. Nah gitu ya. Nah tapi nanti step berikutnya ya teman-teman ya. Oke. Tapi basicnya aja dulu, aku kasih tahu untuk latihan push up-nya ya. Latih pakai tembok dulu ya, sampai benar-benar bisa sinkron, mulai beralih ke kursi, kemudian baru beralih ke lantai. Nah, ini kalau ini udah, ya kalau misalnya teman-teman udah bisa serius ya, 1, 2, 3, gitu ya. Tapi itu nanti, karena berat. Kalau udah pakai di lantai berat ya. Oke, itu untuk dada ya, udah kita minum. Oke, berikutnya ya, lanjut ke otot core ya. Nah, core kita di sini ya. Nah, melatih otot core ya, termasuk ada otot abs segala macam. Latihan utama ya bagi teman-teman itu latihannya adalah dengan ngeplank ya. Jadi teman-teman tinggal ngeplank aja. Ngeplank gimana sih ya? Oke, bentar ya. Kalau teman-teman masih belum tahu ngeplank, turunin ya. Ngeplank cukup gini ya. Oke. Nah, ini oke. Nah, ini kemudian tangan aja. Nah, ini jangan terlalu ke atas bokongnya, jangan terlalu ke bawah juga ya, jajar gini. Nah, kemudian tahan. Nah, ini main durasi aja ya. Nah, ini nanti kan berasa perutnya akan lebih kontraksi otot core-nya. Oke. Yuk, dicoba yuk ngeplanknya. Nggak apa-apa, sekuatnya aja dulu ya. Kuatnya berapa lama nggak apa-apa. Yuk, Dok Risanti yuk, coba yuk, Dok. Om Bondan jangan lama, Om. Aja kesuwen Om ngeplanknya. Ya, Manova. Ya, bagus Mbak Nita. Mbak Nita kalau bisa lebih turun lebih bagus, Mbak. Tapi nggak apa-apa, mau buat pemula dulu bokongnya ke atas gitu nggak apa-apa. Nanti latih lama-lama agak turun ke bawah ya. Mbak Nova bagus, Mbak Arni bagus. Ya, dari Santi yuk. Oke. Mbak Eva, ya bagus. Kalau udah nggak kuat lepas aja ya. Nggak usah dipaksain ya. Oke, kalau udah nggak kuat nggak apa-apa. Biasa kalau untuk wanita, ya wanita nggak apa-apa ya. 30 detik tadi ya Mbak ya. Oke. Mbak Sri bisa Mbak? Nggak boleh menyentuh matras ya kakinya ya? Iya. Oh kaki, tumitnya menyentuh dong jempolnya. Iya, pokoknya jangan. jangan nyentuh matras. Aduh gimana ya? Aduh. Bisa nggak, Mbak Sri? Aduh. Ya, perlahan aja. Nggak usah ini. Yang penting belajar dulu ya. Oke. Nah, kalau udah nggak kuat, nggak apa-apa. Langsung turun ya. Udah nggak kuat ya. Langsung turun ya. Oke. Yang penting dilatih. Nah, jadi gini teman-teman kuncinya. Ya, bisa Mas Sri? Bisa sebentar aja Mas, cuman. Nggak apa-apa Mas Sri. Nanti perlahan aja. Ya, nanti belajar perlahan ya. Cuma 1 detik. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti dilatih lagi ya. Oke, nah jadi gini ya teman-teman. Kunci latihan dari plank adalah teman-teman boleh lakukan tiap hari. Kalau untuk plank ya. Ya, boleh tiap hari. Ya, boleh tiap hari ya. Yang lain jangan. Ya, kalau plank boleh tiap hari. Nah, kenapa? Ya, jadi kalau misalnya mau ngeplank ya, jadi mainnya adalah durasi. Jadi kalau misalnya udah nggak kuat, nggak apa-apa. Kalau mau diulang juga nggak apa-apa. Tapi kalau saranku udah besoknya aja. Nah, jadi misalnya sekarang nih contohnya baru 15 detik, oke. Nah, besok targetin nambahin 5 detik lagi.
Nah, gitu. Coba tambahin ya. Kalau udah nggak kuat, baru lepas. Nah, besok coba lagi. Nah, gitu kuncinya ya. Nah, sampai nanti bisa kuat jadi 30 detik, 35 ya. Ini yang teman-teman yang wanita ya, itu bisa ada yang sampai 9 menit loh, ya. Hah? Ya, bukan cowok loh, ya. Itu udah bisa ada yang sampai 9 menit, ada yang lebih dari 10 menit ada gitu ya. Nah, kuncinya sama tetap adalah latihan rutin. Nah, gitu ya. Jadi badan kita ini bisa beradaptasi kalau kita dilatih terus ototnya. Itu kuncinya. Sama latihan beban. Nah, latihan core ya, ngeplank juga sama. Ya, jadi kalau kuncinya kita ngelatih secara rutin, ya badan kita atau kita akan beradaptasi dengan tantangan yang diberikan. Itu kuncinya. Ya. Tanya dong, Oke. Mas. Ya, Mas Ri. Tanya dong. Bagusnya ngeplank itu pas pagi perut kosong gitu ya? Yes. Enakan pagi hari kayak tadi, ya pagi-pagi bangun tidur segala macam tadi yang pemanasan, stretching ya, tarik napas buat otot diafragma segala macam, habis itu ngeplank. Nah, itu udah paling enak. Ya. Nah, gitu. Ya, jadi masih supaya untuk mulai beraktivitas kan pada saat kita bangun tidur ya, kalau misalnya lihat binatang kucing kan kalau bangun tidur gimana? Dia ngulet segala macam gitu kan. Nah, itu dia mau mulai bergerak. Nah, sama. Jadi ngeplank itu salah satunya juga kita untuk mulai beraktivitas kita melatih, karena plank itu bukan hanya core ya, sebenarnya nanti mulai dari sini ya, lengan kita nahan segala macam itu mulai untuk beraktivitas fisiknya sampai kaki. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk stretching ya, untuk mulai stretching di pagi hari itu sangat bagus ya. Jadi untuk melatih kekuatan atau tubuh kita mulai dilatih di pagi hari. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke, ya minum dulu sebentar. Ada yang mau tanya lagi? Oke, sekarang kita masuk ke otot lower body ya. Nah, bawah. Nah, jadi bawah ini banyak ya. Yang pertama, ya, ini namanya otot. Aku balik lagi ke bagian otot dada. Oke, bagian otot dada ya untuk cowok ya tadi. Nah, itu membuat dada bidang ya. Jadi akan lebih bagus. Nah, untuk wanita ya ini aku jelasin ya. Jadi akan membentuk payudara akan lebih bagus. Nah, jadi kalau kita melatih otot dada secara rutin ya, jadi ini akan membantu mendorong. Jadi secara postur ya, baik cowok atau cewek, nah ini akan membuat badan kita yang lebih tegak. Nah, itu balik ke otot dada ya. Nah, jadi makanya latih otot dada dengan lebih serius ya, karena ini kan tampilan depan ya. Nah, jadi secara postur juga akan membantu secara penampilan ya untuk balik ke otot dada. Nah, sekarang kita ke otot bawah ya, bawah tubuh. Yang pertama adalah otot bokong nih, glutes ya, pantat. Nah, kalau teman-teman yang kemarin sudah banyak hilang lemak, biasanya yang kalau naik motor udah mulai sakit, yaitu lemaknya udah hilang. Ya, karena di sini ya, Mas. Ya, Pak. Kalau dulu sakit sekarang begitu ya, karena itu ya. Ya, karena lemaknya udah hilang, ya. Jadi lemaknya udah hilang ya di sini. Nah, jadi sekarang kita gantiin lemak yang hilang di bokong dengan otot ya, namanya otot glutes ya. Jadi glutesnya ada dua, ada glutes medius ya, yang kecil di sini, kemudian maximus. Nah, maximus ini yang gede ya. Nah, jadi maximus itu adalah bagian otot tubuh terbesar di tubuh kita ya. Jadi bukan otot dada yang besar, bukan, glutes yang besar ya. Jadi glutes ini, maximus ini besar, makanya kenapa buat tatakan kita duduk. Ya, benar ya. Jadi buat tatakan kita duduk ya. Jadi sekarang yang kemarin lemaknya udah hilang, yang naik motor sakit, yang duduk sakit, ya sekarang gantiin dengan otot glutes, ya. Oke. Nah, jadi latihan otot glutes yang pertama, ya, yang paling penting untuk melatih otot glutes kita, sebenarnya juga glutes ini korelasinya dengan paha depan, ya. Tapi untuk fokus yang otot glutes ya, yang utama adalah namanya hip raise, ya. Jadi naikin pinggang. Nah, tapi posisi naikin pinggangnya, ya, ini dikit ya. Oke. Yuk, sampai tiduran gini, ya. Nah, teman-teman lihat dulu ya. Nah, gini, ya, sampai tidurnya, kemudian naikkan. 1, oke, turun. 2, turun. 3, turun. Tangan di atas, 4, turun. 5. Nah, ini kontraksikan nih, glutesnya pada saya ke atas nih. Nah, ini berasa nih. Pada saya ke atas, tegang, otot bokongnya ini kontraksinya luar biasa. Oke, itu namanya hip raise. Yuk. Kalau yang mau direvisi, boleh langsung. Barni, bagus. Sambil pegang pantatnya, Mbak. Coba rasain glutesnya. Nah, rasain kontraksi glutesnya. Sambil pegang pantatnya ya, Mbak Nita. Sambil pegang pantatnya, Mbak. Ya, rasain kontraksinya. Ya, nah itu namanya kontraksi glutesnya. Ya, Dok. Sambil rasain, Dok. Bokongnya, Dok. Pegang. Nah, itu kontraksi otot glutesnya di situ. Oke.
Ya, Mbak Sri bisa? Oke. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Oke, Mbak Pipit, Mbak Nova. Nah, tahan. Pada saat lagi di atas, Mbak, tahan. Nah, sambil rasain kontraksi otot glusnya. Nah, itu otot glusnya di situ, ya. Kan berasa tuh ada yang kontraksi, ya. Pada saat ke atas, nah, itu namanya otot glus, ya. Otot bokong, ya. Nah, itu yang kita targetin bisa bertambah nantinya supaya kita duduk nggak sakit lagi, ya. Udah? Oke ya. Nah, gitu ya, Mbak Rati juga ya. Oke. Ya, jadi kuncinya ya untuk melatih otot glus ya, salah satunya adalah latihan basic itu adalah hip raise. Ya banyak nanti variasinya banyak ya. Tapi itu latihan yang basic dulu ya, hip raise ya. Aku tidak merekomendasi untuk di awal teman-teman nggak usah pakai dumbbell dulu ya. Nanti variasinya bisa pakai ransel dan sebagainya kalau sudah mulai rutin ya. Jadi supaya nggak kaget dulu ya. Nah, jadi nanti bisa taruh beban di atasnya ya. Jadi di atas pinggang kita taruh beban ya. Kalau supaya misalnya nggak terlalu sakit kayak pakai dumbbell, taruh misalnya bisa pakai tas ransel ya, itu bisa nanti ya, variasi untuk beban gerakan ya, bebannya ya untuk naikin ya. Tapi sekarang pakai body weight aja ya, lakukan 8 repetisi dan 3 set aja, itu nanti akan berasa otot glusnya udah mulai kontraksinya makin berasa ya, makin nanti bisa bertambah besar. Oke, yang berikutnya ya. Nah, sekarang kita latihan yang berikutnya namanya latihan squat ya. Nah, squat ini juga akan melibatkan glutes ya dan paha depan ya. Tadi juga yang hip raise ya, yang hip raise juga paha depan berasa ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi pada saat naikin kan berasa nih, pada saat naikin di sini ya. Jadi ada dua nih. Ini yang berkontraksi sama ini paha depan, namanya quadricep ya. Jadi ini quadricep, ini glutes ya. Nah, sekarang kita latihan namanya squat ya, SQUAT. Nah, jadi latihan squat adalah kuncinya menarik bokong ke belakang ya, bukan lutut ke depan, bukan ya. Bokongnya turun ke belakang dulu nih, ya. Jadi gerakannya gini. Nah, jadi bukan begini, bukan, ya. Turun ke belakang, turun lagi, turun lagi, turun. Nah, kalau bisa sampai bawah paralel. Nah, ini bagus. Kalau belum bisa nggak apa-apa. Bagi pemula nggak apa-apa. Tapi kuncinya sekarang latihannya adalah ini turun ke belakang. Nah, turunin, kemudian naikin lagi. Nah, kalau bisa naikinnya tendang, turun, turun gini, naikkan lagi, ya. Oke. Coba aku lihat. Oke, bagus. Mbak Arni bagus. Kalau nggak takut kejengkang, ya, tangannya ke depan. Mbak Nita bagus. Dok Santi ya, Dok. Nah, bagus. Mbak Sri kayaknya lututnya masih ke depan nih. Oh, salah ya? Bokongnya ke belakang, Mbak Sri. Awas kena lemari itu. Mbak Pipit. Mbak Nova bisa, Mbak? Oke. Mbak Rati. Mbak Rati masih dengkulnya ke depan. Mbak Eva. Mas, masih, gini, Mas. Kalau Mbak Eva masih ke depan dengkulnya. Mas, gini, Mas. Ya, gitu. Nah, jadi bokongnya ke belakang. Pantesan sakit ya? Nah, kalau masih ada berasa dengkulnya sakit, berarti dengkulnya yang ke depan. Masih salah. Oke. Salah ya? Ya, yang masih bingung, yuk ambil kursi. Yuk, sekarang ambil kursi. Yang masih bingung. Yang tadi aku bilang dengkulnya masih ke depan, yuk ambil kursi aja. Yuk, ambil kursi. Kalau tadi udah benar, nggak apa-apa ya. Nah. Kalau paha berasa sakit udah benar ya, Coach? Nggak apa-apa, udah benar. Asal jangan dengkul yang sakit. Ya. Kalau dengkul yang sakit berarti masih gini. Gini ya. Kalau dengkul yang sakit berarti masih gini. Konsentrasi di dengkul. Konsentrasinya ini bokongnya ke belakang. Nah, jadi yang kontraksi paha depan sama glutes. Nah, gitu. Jadi yang harus pegel di sini, ya, bukan di dengkul, bukan. Nah, sekarang bagi yang tadi masih aku bilang masih agak bingung, yuk latihannya pakai kursi, ya. Jadi latihannya kayak mau duduk. Kalau kita mau duduk, kita pasti turunin bokong belakang, benar nggak? Jadi bukan, kalau mau duduk kan nggak mungkin gini, benar nggak? Gini nggak duduk? Nggak mungkin, kan? Kan kalau kita mau duduk pasti gini, benar nggak? Nah, sekarang pakai kursi, ya, turunin, nah, kemudian naikin, ya, turun sampai ke bawah, naikin lagi, turun sampai bawah, naikin lagi. Nah, jadi latih pakai kursi. Dok Santi bisa, Dok? Nah, bagus, Dok. Dok Santi tadi kalau misalnya nggak pakai bangku juga udah bagus sih. Nah, naikin, tapi jangan sampai duduk, Mbak. Cuma hanya pentokin aja. Pentokin sampai batas kursi, naikin lagi. Mbak Nova, nah, Mbak Rati, nah, Mbak Rati bagus kalau pakai kursi. Nah, ini bagus, Mbak. Nah, gitu ya. Mbak Pipit, yuk. Benar belum, Mas? Iya. Ya, itu udah mulai benar, Mbak.
Tapi kalau bisa agak turunin Mbak, gini Mbak. Badannya turunin ke depan, gini. Nah, jadi gini ya. Turun, pek, naikin. Turun lagi, pek, naik. Nah, gini ya. Nah, jadi sudut. Ini gini ya, teman-teman lihat ya. Sudut kita turun, ini bahu sama lutut. Ini kalau bisa sejajar gini. Nah, naik. Jadi jangan terlalu ke bungkuk, nggak terlalu ke belakang. Nah gitu. Ya. Ini bukan Mas. Ya. Nah, tapi jangan duduk, Mbak. Sakit semua Mas. Cuma mentokin aja terus naik lagi. Nah, duduk. Nah, gitu, mentokin lagi. Ya. Gitu ya. Kasih Mas. Oke. Was Impus ikutan latihan ya, Om Bon. Impusnya ikutan latihan. Oke, gitu ya teman-teman ya, yang squat ya. Jadi harus dilatih ya, kuncinya utama adalah kontraksinya di sini ya, paha depan. Jadi harus berasa pegel di sini nih ya, paha depan. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke paha belakang. Ya, ada paha depan, ada paha belakang. Paha depan, paha belakang namanya hamstring ya. Nah, latihan hamstring ya, kita latihannya adalah kalau bagi yang muslim udah biasa namanya latihan ruku ya. Gini, ruku gimana kita gini ya. Latihannya namanya good morning ya bahasanya. Ya, nama latihannya good morning. Good morning kayak orang Jepang, kalau lagi bungkuk kan good morning, nah gitu kan. Nah, makanya namanya good morning. Jadi latihannya adalah turun, ya, turun sampai bawah, ya. Dengkul boleh menekuk apa enggak apa-apa salah. Yang penting bisa gini sampai bawah lurus, ya, gini, lurus ya. Jadi jangan melengkung, jangan gini ya, lurus. Nah kemudian tahan, 1, 2, 3, 4, 5, tarik. Oke, turun lagi sampai bawah, lurus, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bisa, teman-teman pegang, nih teman-teman pegang paha belakangnya. Jadi sambil turun, ya, sambil turun pegang paha belakangnya. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. Nah, rasain paha belakangnya kontraksi. Ya, coba yuk. Nah, Mbak Nita, berasa ya paha belakangnya ya. Nah, naik. Nah, itu yang kenceng paha belakang kontraksinya. Mbak Arni, ya, turun, tahan. Ya, tahan. 5 detik. Nah, berasa ya paha belakangnya. Nah, naikin. Dok Risanti, berasa ya paha belakangnya ya, kontraksi. Nah, itu namanya paha belakang ya. Hamstring namanya ya. Mbak Sri, lurus Mbak. Jangan melengkung gitu Mbak. Tarik bahunya. Ya, jadi turun, tarik bahunya. Jadi jangan melengkung punggungnya. Mbak Pipit bagus. Rasain paha belakangnya. Nah, Mbak Nova bagus Mbak. Posisinya bagus banget. Mbak Rati bagus Mbak. Nah, rasain paha belakangnya ya. Nah, gitu ya. Oke. Ya. Tapi Mbak Sri kalau boleh masih melengkung Mbak. Salah ya. Kuncinya gini ya. Jadi nggak harus turun bawah banget. Pokoknya yang penting berasa nih kontraksi paha belakangnya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ya. Nah, sekarang coba yuk. Sekarang coba teman-teman ambil ya dumbbell satu aja. Dumbbellnya satu. Pegang gini, ya. Pegang di dada, ya. Pegang dada kemudian turun, ya. Jadi dumbbellnya cuma dipegang buat nambahin beban. Yuk turun. Gini. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih berat ya. Kemudian naik. Oke. Turun lagi yuk. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. Oke. Turun lagi. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. Nah, berasa ya? Udah pakai dumbbell ya? Nah, gitu ya. Nah, nanti variasinya banyak tuh. Ya, yang penting basicnya dulu, teman-teman bisa paham ya. Jadi untuk melatih otot hamstring atau paha belakangnya. Aku Ya. benar Mas. Aku benar Mas. Ya, yang penting punggungnya lurus Mbak. Tadi kalau aku lihat Mbak Sri masih agak melengkung soalnya. Ini udah benar belum Mas? Kurang ke atas Mbak, aku nggak bisa lihat ininya. Kamarnya bisa ke atas sedikit nggak? Nah, turun. Ya, turun. Turun Mbak. Nah, tarik bahunya Mbak, tarik bahunya. Bahunya tarik lagi. Bukan siku, bahu. Nah, itu lebih bagus. Nah, jadi kuncinya di situ ya. Jadi bahunya tarik ke belakang supaya punggungnya tidak melengkung. Jadi punggungnya membungkuk tapi lurus tuh kuncinya. Nah, itu udah lebih bagus Mbak. Tapi lebih turun lagi kalau bisa nanti ya. Dilatih lebih turun. Nah, lebih turun lagi. Ya nggak apa-apa. Kalau itu bisanya segitu nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nggak perlu sampai harus turun banget, nggak perlu. Ya. Oke? Sip. Nah, sekarang terakhir
Oke, sip teman. Terakhir otot calf, otot betis. Yuk semuanya, gampang nih. Otot betis, ambil dumbbellnya. Ya, ambil dumbbell, pegang kiri kanan. Oke, pegang kiri kanan semua ya. Oke, udah siap? Bentar. Yuk semua, udah siap ya? Sekarang jinjit. Ya benar, jinjit, latihan jinjit. Yuk, 1. Oke, jinjit ya, jinjit. 2. Ya, 3. 4. Oke, 5. 6. 7. 8. Nah, ya. Jadi latihannya otot betis itu latihannya jinjit, ya. Jadi namanya calf raise, ya, latihan jinjit, ya. Jadi itu melatih otot belakang. Nah, tapi sekarang aku mau ajarin, ya. Kalau bisa teman-teman latihannya di ujung anak tangga, ya nggak usah sekarang ya. Kalau teman-teman punya rumahnya tingkat ujung anak tangga, atau misalnya di taman ada undak-undakan, atau di kursi. Ini contoh ya, kursi ini. Yang kalau kursi mungkin harus pegangan ya, nggak bisa pegang dumbbellnya. Ya, tapi ini aku mau contohin. Kenapa? Kenapa kalau di ujung ya kontraksi tapak tumit kita bisa begini. Nah, jadi gini ya, contoh ya. Nah, ini contoh nih di ujung ya. Nah, jadi turun ya sampai bawah ya, naik. Oke, turun. Nah, ini sampai bawah ya, naik. Turun sampai bawah, naik. Turun, naik. Nah, gitu ya. Nah, itu kenapa di ujung ya itu lebih bagus ya. Nah, karena tumitnya bisa ke bawah. Nah, kalau di lantai kan cuma begini, ya kan? Nah, kalau di lantai cuma gini turun, gini turun. Nah, tapi kalau di ujung undak-undakan atau tangga atau apapun, ini bisa sampai bawah. Nah, jadi makanya kenapa orang yang goes ya suka sepedahan, mohon maaf yang misalnya tukang beca, itu kenapa otot betisnya gede? Ya, karena latihannya gini. Nah, dia ngayuh sepedanya gini. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Oke, itu tipsnya ya. Kalau nggak ada tangga, nah Mbak Nova tuh bagus tuh. Ya, gitu Mbak. Nah, bagus ya. Nah, gitu ya. Kalau ada tangga ya lebih optimal ya. Jadi untuk apa namanya? Melatih otot betisnya. Oke. Ya, sekarang minum dulu, teman-teman. Udah selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan dibuka ininya. Mas Ebi ini direkam nggak sih Mas Ebi? Direkam. Nanti akan di-share ya linknya sama. Wah, mantap. Nah, Bisa latihan Mas. ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti direkam. Ya, jadi makanya tadi aku bilang ya, jadi ada beberapa cara teman-teman nanti bisa belajar teknik latihan beban basic ini. Yang pertama adalah ngulang lagi rekamannya. Yang kedua nanti minggu depan atau besok ada lagi nih. Kalau teman-teman besok mau ikutan boleh, silakan. Tapi jangan terlalu kaget ya sebenarnya. Kalau besok mungkin jangan dulu deh, nanti terlalu kaget karena hari ini ya. Mungkin nanti kalau mau coba lagi Senin atau Selasa istirahat dulu besok. Ya, kalau besok nanti diajar lagi nanti recovery-nya lama. Ya. Karena masih baru pertama kali ya. Jadi nanti supaya tubuhnya perlu adaptasi dulu ya gitu. Nanti minggu depan mulai lagi boleh gitu ya. Rekamannya nanti ngulang lagi mungkin diulang Senin atau Selasa boleh. Jadi kuncinya kalau tadi aku ngajarin kan seluruh bagian ya dari atas sampai bawah. Tapi nanti latihannya kalau teman mau lakukan seperti itu terlalu berat gitu ya. Nanti dibagi aja per bagian. Jadi contoh gerakan yang pertama ya. Kalau misalnya gerakan yang menarik ya seperti tadi row untuk otot punggung ya, bicep kan bicep gini juga nih, narik kan. Nah, jadi bicep curl, hammer curl, row, nah itu bisa digabung ya. Jadi gerakannya namanya latihan menarik. Nah, kemudian latihan yang mendorong kayak tadi push up, wall push up, kemudian bahu, nah itu bisa digabung karena gerakannya hampir semuanya mendorong. Nah, gitu ya. Bahu bisa karena bahu dengan tricep itu kombinasinya sama. Nah, terakhir mungkin lower body. Nah, itu sebenarnya cukup 4 sampai 5 gerakan ya dengan 8 repetisi dan 3 set. Itu udah menghabiskan waktu setengah jam itu udah cukup. Jadi jangan bagi teman-teman yang baru nggak usah berpikir latihannya harus sampai 1 jam segala macam, nggak perlu ya. Kenapa? Karena itu cukup exhausting dan menyita energi tubuh terlalu berat bagi pemula ya. Jadi cukup setengah jam itu udah sangat bagus sekali ya. Seminggu 3 kali dulu ya. Jadi nggak perlu terlalu keseringan. Nah, kalau bagi teman-teman yang mau masih body fat turun ya, jalan kakinya tiap hari boleh. Nah, jadi yang boleh adalah jalan kaki tiap hari sama ngeplank ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi mau ngeplank tiap hari boleh pagi hari,
Jalan kaki pagi hari juga boleh, ya. Karena kenapa jalan kaki boleh? Karena tadi tidak meningkatkan kortisol, ya, gitu ya. Karena kita tahu kalau kortisol itu akan membuat tubuh kita akan tingkat stresnya akan lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau kita jalan kaki santai pagi hari, misalnya habis subuh tadi aku bilang jam 5, jam 6, jalan kaki ya setengah jam, kemudian 45 menit, ya naikkan ya pace biasa, itu akan membantu body fat turun, ya. Gitu ya, teman-teman ya. Bagi yang ingin body fat turun ya. Nah, tapi kalau yang badannya udah tipis, yang underweight, ya jalan kaki boleh tapi jangan kelamaan, ya gitu ya. Oke. Nanti rekaman akan di-share sama Om Yandri. Kemudian kalau yang mau pesan resistant band, ya nanti Om Yandri juga akan share di WA grup koordinasi, ya. Ada garansi 1 bulan. Kemudian teman-teman yang mau lebih khusus spesifik mentargetkan naik massa otot lebih optimal, turunin body fat lebih optimal, mengencangkan kulit, ya bagi yang udah ada gelambiran. Nah, ya itu bisa pakai amunisi program KetoFit 90 hari namanya. Nah, itu udah KetoFitnya sudah luncurin dari pertengahan tahun dan peserta yang udah ikutan testimoninya udah banyak ya. Jadi yang gelambiran kulitnya lebih kenceng lebih cepat ya, lebih cepat untuk mengencangnya, kemudian massa otot bisa lebih naik ya, tapi ini berbayar kalau yang ini programnya. Nah, kalau yang ini kan gratis. Jadi kalau mau gratis nggak ada masalah, ya tetap aku siap. Yang berbayar kenapa? Karena pakai amunisi dan ada personal coachingnya. Jadi nanti jadwal latihannya khusus sama aku sendiri, nah gitu ya, atau beberapa teman gabungan. Nah gitu. Jadi lebih spesifik, lebih aku targetin gitu. Kalau di sini setiap Sabtu Minggu rame-rame, ya. Jadi barengan kayak tadi aku review dan sebagainya. Dan kalau yang bagi alumni nanti kan gabung ke grup alumni namanya. Nanti gabung sama teman-teman alumni yang sebelumnya sudah ikutan. Nah itu juga ada namanya kelas lanjutan besok. Ya, kalau kelas besok lanjutan, kalau mau ikutan boleh ya, gak ada masalah juga sih sebenarnya. Nah, tapi nanti kalau hari ini udah latihan, besok latihan, istirahatnya Senin Selasa ya, Rebo nanti berlatihan lagi, takutnya nanti terlalu capek ya. Besok boleh ikutan kelas lanjutan ya, itu gratis juga. Pokoknya yang semua aku share itu semuanya gratis kecuali yang pakai amunisi aja ya. Jadi amunisinya semua lengkap. Ya udah Profil Mastio dan udah semua teman-teman yang udah gunakan atau pakai program ini hasilnya lebih bagus ya karena lebih optimal hasilnya. Jadi kuncinya dia mengoptimalisasi proses yang kita targetkan dari latihan beban yaitu naikin massa otot, kurangin body fat sama mencerahkan kulit. Nah, gitu ya. Nanti di-share sama Om Yandri ya. Nah, untuk detailnya pertanyaan nanti bisa ditanya di sana. Oke, gitu aja. Ada yang mau ditanyakan terakhir sebelum kita tutup sesinya? Satu dong. Ya, Mas Bik. Mas Ebi, aku masih susah banget nih kalau untuk makan protein sehari 100 gram sehari. Gimana caranya ya? Nggak apa-apa, perlahan. Kalau misalnya masih belum bisa cepat, perlahan, Mbak. Jadi ya kan tubuh butuh adaptasi juga. Ya, kalau misalnya belum bisa, yang penting naikin aja. Jadi di atas dari kalau cewek kan standarnya 46 gram. Jadi pokoknya 50 lah, di atas 50 gram. Nah, jadi kalau misalnya Mbak Bit masih belum bisa nyampe target 100 gitu ya. Nah, targetin ya pokoknya naikin aja gitu kan. Nah, kuncinya sebenarnya men-triggernya refill-nya jangan terlalu lama dengan latihan beban. Coba aja. Kalau misalnya itu harusnya bisa rasa laparnya lebih lama. Biasa refill jam berapa? Berarti selama ini kan saya selalu latihan beban workout pagi. Berarti kalau memang mau ini, saya kadang-kadang jam 2 lah bisa baru makan, berarti jam 12-an atau udah duhur kali ya Mas ya, gitu? Ya, coba deh. Sekarang coba. Jadi latihan bebannya coba habis zuhur. Sekarang ya dicoba ya. Refill-nya misalnya jam 2 nih, udah biasa jam 2. Nah, berarti yang dimajuin, bukan dimajuin, dimundurin adalah latihan bebannya. Ya, nggak masalah. Karena kita kan mau nyari rasa laparnya dulu, Mbak. Nah, jadi coba ubah ya latihan bebannya ke habis zuhur gitu ya. Habis zuhur, habis sholat, segala macam. Nah, coba habis itu latihan beban, habis itu refill jam 2. Nah, beda nggak? Harusnya beda. Gitu. Karena biasa teman-teman ya. Nah, Allah ya aku coba. Nah, karena gini Mbak, karena masalahnya itu tadi yang gue bilang, kalau badan kita udah ketosis seperti sekarang gitu ya, badan tubuh kita tuh gampang kenyang. Emang kondisinya seperti itu, gitu. Nah, jadi karena kita kuat fasting, kondisi udah fat adapted, jadi mudah kenyangnya lebih cepat. Nah, makanya harus di-trigger dengan latihan beban yang tadi, gitu kan. Jadi kalau misalnya window-nya kejauhan, nah jadi misalnya gini nih, kalau habis latihan beban itu udah hampir pasti ada rasa lapar. Nah, kenapa? Karena ada rasa. Kenapa? Yang pertama adalah pada saat kita latihan beban kayak tadi, itu merobek otot kita, gitu kan? Jadi otot kita dirobek segala macam. Nah, sehingga ada demand dari otot, dia pengen asupan, dia pengen nutrisi, gitu loh. Ibaratnya otot kita udah haus nih.
Nah, tapi kalau kelamaan gak dimasukin nutrisinya, si otot juga lama, udah deh lupain deh. Kurang lebih kayak gitu. Nah, gitu. Jadi dia, karena kan badan kita udah fat adapted. Jadi pada saat udah seperti itu, ya udah, kemudian akhirnya kita lupa lagi ya dengan rasa laparnya. Nah, itu makanya. Jadi kenapa yang selalu aku anjurin kalau bisa refill-nya, kalau memang masih belum bisa banyak ya, belum bisa 100 gram, nah coba. Kalau misalnya jam 2 tadi, Mbak Bibit, ya berarti latihannya dimundurin, mendekati jam latihannya. Nah, gitu. Coba Ya. deh. Jadi makannya itu 1 jam setelah latihan beban. Ya, kalau bisa. Nah, kalau bisa. Coba aja. Nanti pasti akan bisa lebih banyak. Nah, kalau bisa, kalau jam 2 kan berarti nggak umat, gitu ya. Nah, jadi misalnya yang pertama, jadi kan 100 gram ini tidak, kalau jam 2 berarti kan tidak umat. Nah, berarti artinya, yang pertama, kalau bisa refill-nya 50 gram dulu. Yang pertama, proteinnya. Kalau bisa lebih banyak dulu di pertama. Nah, nanti kan makan kedua atau ada yang ketiga, nah nggak apa-apa, dicicil lagi. Nah, gitu loh. Jadi yang pertama, refill pertamanya ini yang kalau bisa proteinnya masuk ke 50 gram, Mbak. Coba deh. Gitu. Kan campuran ya. Nah, terus udah gitu pilih yang asupan hewani yang kita senang. Jadi kalau misalnya senang ayam, ya udah ayam yang banyakin. Kalau senang ikan, ikannya banyakin. Nah, tapi kalau ikan ya buat teman-teman semua ya, kalau bisa ikan jadikan menu yang kalau bisa aku bilang wajib ya. Kenapa? Karena ikan itu mengandung omega 3 ya, karena omega 3 itu kan membantu omega 3 kan sifatnya antiinflamasi. Nah, jadi omega 3 akan membantu merecover ya rasa pegel kita habis latihan. Nah, itu kuncinya. Kalau yang nggak bisa makan ikan, ya boleh suplementasi omega 3, terserah merek apa aja. Ya, kalau yang nggak bisa makan ikan banyak ya, gitu. Atau ada yang nggak bisa makan ikan misalnya nggak apa-apa, suplementasi omega 3. Jadi kuncinya omega 3 itu adalah untuk bisa merecover, ya membantu recovery badan kita kan kalau habis latihan disobek kan pasti ada pegel. Ya, ada namanya asam laktat yang keluar. Yang kalau kemarin ikutan atau udah dengarkan penjelasan Mas Tio, ya asam laktat itu keluar kalau kita latihan beban. Nah, itu yang berasa pegel-pegel. Nah, jadi itu yang harus cepat di recovery. Nah, jadi salah satunya adalah makan ikan membantu. Nah, gitu. Kalau yang punya MO, ya magnesium oil boleh diolesin bagian pegel. Misalnya yang pegelnya lebih banyak di sini, di bahu, nggak apa-apa, olesin. Yang punya magnesium cream, boleh. Ya, magnesium oil atau magnesium cream. Itu kan membantu untuk mengurangi rasa jarum kita. Gitu ya. Nah, ya Maiko. Semuanya Maiko suka ya. Mas nanya dong kalau 100 gram Ya, Mas Ri. misalnya kalau makan ayam gitu Mas berapa banyak ya? Kalau ayam aja, ya ayam aja kalau bisa targetin 0,5 kilogram, Mbak. Gitu. Ya mah makan 1 ekor ayam juga nggak masalah buat saya. Nggak masalah, ya udah bagus. Nah, tinggal Berarti sekarang 100 gram Mas. kalau 1 ekor ayam kan 1 kilo kan biasanya 800 gram gitu kan? Banyak banget berarti ya. Iya, ya. Kebanyakan dong. Enggak, jadi gini, Mbak, kalau kita udah latihan beban, nggak ada porsi namanya kebanyakan, Mbak. Jadi nggak usah khawatir nanti misalnya maksudnya gini, kebanyakan dong nanti misalnya kita terus jadi gemuk segala macam, enggak. Kalau kita udah latihan beban, ya, udah rutin latihan beban, walaupun di saat rest day juga, jadi gini, latihan beban itu akan membakar kalori sampai 48 jam. Nah, ini mungkin teman-teman belum tahu, ya. Jadi kalau kita latihan beban sekarang nih, bakar kalorinya tuh bisa sampai 2 hari. Gitu, ya. Beda sama kardio, ya. Jadi yang namanya kardio apa sih? Pokoknya yang olahraga yang bukan kita ngangkat dengan repetisi kayak tadi, itu namanya kardio. Jadi yang mau berenang, yang mau main tenis, badminton, ya semua jenis olahraga yang lain selain latihan beban itu namanya kardio. Kenapa? Karena lebih menggunakan respirasi untuk jantung kita. Nah, gitu ya. Nah, jadi ya benar Michael. Nah, jadi kalau kardio itu pembakaran kalorinya hanya pada saat itu aja. Nah, gitu ya, pada saat hari itu aja. Bahkan cuma hanya berapa jam kalau nggak salah, gitu ya. Tapi kalau latihan beban, nah itu bisa sampai 2 hari. Nah, itu bedanya. Nah, jadi teman-teman yang sekarang udah mulai mau serius latihan beban, ya jangan takut makannya banyak. Nah, gitu ya. Kalau Mbak Sri udah bisa 1 ayam habis segala macam, itu malah bagus, Mbak. Sangat bagus, gitu. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman yang masih contoh nih misalnya ya kayak Mbak Sri kalau aku lihat kayaknya masih mau turun body fat ya. Nah, jadi jangan berpikir nanti kalau misalnya makan banyak nanti body fat-nya naik ya. Body fat naik mungkin akan ada, tapi nanti akan ada namanya naik turunan. Jadi nanti kalau misalnya kita mau yang buat teman-teman yang mau turun body fat, itu penurunan body fat itu juga nggak akan turun gini terus.
nanti gini, nanti naik lagi, gini, naik lagi, nah gitu. Oh. Tapi secara resultantenya dia akan turun kalau kita sudah mulai latihan olahraga, terutama latihan beban. Itu yang pertama, dan kardio ya. Nah, massa otot juga sama. Massa otot juga nggak akan naik terus gini, terus nggak. Dia nanti naik, turun. Kalau stres, sakit, turun, gitu kan. Ntar kita latihan beban, naik lagi, nah gitu. Jadi, jangan berpikir bahwa naikin massa otot atau turun body fat itu grafiknya naik ke atas, kalau naik massa otot, body fat turun terus, nggak gitu. Itu pasti akan ada naik turunnya. Tapi perubahan komposisi tubuh namanya. Jadi komposisi tubuh kita itu ada 3 ya, tulang, otot, sama lemak. Nah, kalau tulang nggak akan berubah banyak karena tulang kita rata-rata Indonesia antara 2,5-4 kilo aja. Ya, jadi kalaupun naik paling setengah kilo, ya nggak akan naik tahu naik 2 kilo nggak mungkin. Ya, tulang ya. Nah, jadi yang bisa berubah apa namanya komposisi tubuh? Ya, ototnya naik, body fatnya yang turun. Nah, kalau yang masih body fat banyak ya, nah gitu. Kalau cewek misalnya masih body fat antara 25-30% gitu ya, nah itu masih gede tuh. Nah itu masih fokus. Cowok misalnya masih 15-20%, nah itu juga masih banyak, nah itu masih turun gitu ya. Nah jadi artinya olahraga beban ya itu akan membantu membakar kalorinya. Jadi pada saat kita naikin intake protein ya itu akan mengubah komposisi tubuhnya nanti. Nah gitu. Nah makanya kalau teman-teman mau lihat adalah perubahan ya Mbak Eko 12%. Kayaknya salah deh Mbak, bukan 12% Mbak. Coba dicek deh Mbak. 12% itu buat cowok loh. Kekecilan kalau buat cewek Mbak. Coba Mbak Eko nanti cek lagi deh. Ya. Kayaknya nggak mungkin 12% Mbak. Gitu. Kelebihannya. Nah 35%. Kalau 35% masih oke. Gitu. Ya kalau 12% tuh body fat cowok Mbak. Bukan body fat cewek. Emang Mas ngecek body fat itu di mana Mas? Oke, kalau yang di Jakarta hari ini Fitness First ada testing gratis tuh di mesin ya kalau di Jakarta ya bisa datang ke semua cabang Fitness First itu ada alat cek body fatnya bagus namanya Body Track ya. Kalau di luar Jakarta memang ada beberapa cara ya yang untuk cek body fat, nanti aku kasih rekomendasi ya beberapa tipe ya untuk cek body fat ya. Yang akurat sebenarnya ada namanya body fat caliper. Ya, body fat caliper, nah itu dijepit gini, nah itu ntar ada hitungannya. Tapi kalau mau yang ada gratisan ada di ngukur pakai ini, ntar di share, ntar aku share. Kita ngecek body fat, kurang lebih ya kisarannya lah, gitu ya kisarannya. Kalau mau akurat benar, memang kalau Indonesia agak susah, namanya DEXA scan. Nah itu lebih detail tuh body fat, kepadatan tulang dan sebagainya. Tapi kalau Indonesia masih jarang lah, itu bayar mahal lah, nggak perlu ya. Gitu. Yang penting kita tahu estimasi aja, ya gitu, tahu estimasi aja gimana. Ya, nanti aku share lagi, Om Yandri akan share info-info terkait. Nanti teman-teman bisa gabung ke abis ini atau besok nanti Om Yandri akan pindahin ke grup alumni, gabung sama teman-teman lain. Kemudian besok ada Zoominar ya. Jadi kita akan bahas nih besok ada Dokter Harun ya. Kalau yang udah ikutan SFA udah pernah dengar namanya Dokter Harun Albar ya. Nah, dia dokter spesialis anak. Nah, jadi besok kita akan bahas ya. Bahayanya anak-anak zaman sekarang nih, anak-anak kita gitu ya. Bahayanya anak-anak kita sekarang punya massa otot kecil. Kenapa? Karena sekarang mereka mainan gadget ya, jarang main di luar. Bener nggak? Ya kalau kita nih biasanya dulu kan masih keliaran di luar kan, mainan lah apa segala macam. Nah, sekarang anak-anak zaman sekarang ya mereka main gadget, main ini. Nah, sehingga massa otot mereka sekarang surveinya membuktikan lebih kecil dibanding kita. Nah, ini bahayanya. Jadi gimana cara ngatasinnya segala macam. Nah, gitu. Nanti besok ya di Zoominar ya. Nah, jadi besok pagi jangan lupa dari jam 8 pagi sampai 12 siang ya, kita 4 jam. Ada juga Om Rega ya, dia sharing nanti trekking. Kita mau rencana ada trekking ke Gunung Gede sama Everest Base Camp di Nepal ya tahun depan. Kemudian ada lagi Om Edi ya, dia penderita autoimun ya. Justru ini sangat menarik. Autoimunnya adalah kelemahan otot. Nah, jadi autoimun kan banyak banget ya variasinya. Nah, jenis yang dialami nama Om Edi ini autoimun kelemahan otot parah. Ya, apa nama bahasanya aku lupa bahasa latinnya. Nah, tapi sekarang Om Edi udah bisa naik kalau nggak salah 3 kilo. Ya, hebat. Ya, besok dia sharing. Nah, jadi besok kita dengerin banyak sharing dari orang-orang hebat ya. Nah, mereka bisa naikin massa otot dan sebagainya. Gitu ya. Linknya udah pernah aku share kemarin kan sama Om Yandri juga ya. Yang di besok ikutan Zoominar. Oke.
Oke, gitu aja teman-teman. Nanti pertanyaan lanjut di WA Group ya. Lanjut ya untuk sesi pagi ini. Udah ya, terima kasih semuanya udah hadir. Ya, tetap semangat latihan bebannya. Ya, nggak usah takut makan banyak ya kalau udah latihan beban, karena itu nanti akan mengubah komposisi tubuh kita. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mas Ebi. Ya. Masuk YouTube loh. Masuk YouTube bagus. Tek tek.